Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Dan pada malam hari ini kami kembali hadir di dalam program channel Yusuf Manubulu. Dan malam hari ini agak sedikit berbeda dengan hari-hari lainnya, karena pada malam hari ini kita khususkan untuk diskusi lintas agama antara Kristen dan Muslim, ya. Dan pada malam hari ini yang kami khususkan pertama kepada channel Muslim Menjawab. Muslim Menjawab 1, MM1, ya. Karena apa? Karena selama ini setiap kali kami habis upload video atau setiap kali kami habis live streaming, maka ada video bantahan yang dikeluarkan oleh Muslim Menjawab, channel Muslim Menjawab 1, ya. Seolah-olah keterangan kesaksian dari narasumber sepertinya tidak akurat, atau ada hal-hal yang dicurigai, atau ada hal-hal yang mungkin menurut pendapat dari Muslim Menjawab adalah hal-hal yang berupa settingan. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini kami hadirkan diskusi, ya, antara Kristen dan Islam, supaya mari kita duduk bersama untuk membicarakan hal ini lebih jauh, supaya publik bisa melihat keterangan siapa yang lebih benar, apakah Muslim Menjawab yang benar, ataukah narasumber yang kami hadirkan yang benar di dalam kesaksian mereka, ya. Jadi pada malam hari ini kami mengajak untuk 15 menit di awal kami beri kesempatan kepada channel Muslim Menjawab untuk bisa hadir dan bisa berinteraksi dengan kami supaya kita bisa berdiskusi, ya. Kalau selama ini hal seperti itu muncul, dan terus terang bagi kami itu adalah suatu hal yang cukup mengganggu, ya. Walaupun selama ini kami terus merasa untuk mengabaikan saja, tapi sepertinya kayaknya kurang fair juga, ya, kalau kita diam-diam saja tidak memberikan klarifikasi. Oleh sebab itu pada malam hari ini murtadin yang memberi kesaksian di dalam channel yang ada di dalam channel Kristen itu akan bertanya gitu loh kepada Muslim Menjawab, ya. Channelnya kan Muslim Menjawab, akan bertanya kepada channel Muslim Menjawab dari mana investigasinya, keterangannya seperti itu akan dipertanyakan oleh murtadin, ya. Dari mana mereka bisa mendapatkan data seperti itu, ya. Makanya di dalam layar judul yang kami berikan itu adalah uji emisi, ya. Karena Muslim Menjawab pun juga, channel Muslim Menjawab pun juga memberikan judul uji emisi terhadap kesaksian dari murtadin. Nah, sekarang murtadin juga ingin menguji emisi keterangan yang diberikan oleh channel Muslim Menjawab supaya istilahnya ada keseimbangan, ya. Jadi lebih fair untuk kita berdialog bersama-sama daripada hanya sepihak setiap kali kami live, setiap kali kami upload video, Muslim Menjawab memberikan sanggahan. Oke, kami pada malam hari ini akan menghadirkan murtadin Ibu Fatimah Sakdia, ya. Ibu Fatimah Sakdia sudah ada bersama-sama dengan kami. Ya, saya sapa dulu beliau. Selamat malam Ibu Fatimah. Selamat malam Pak, salam. Ya, shalom. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan Pak, baik dan luar biasa. Haleluya. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan Bu bahwa pada malam hari ini kita acaranya berbeda dari yang biasanya, karena menindaklanjuti atau merespon terhadap channel dari Muslim Menjawab yang seringkali membuat video bantahan seolah-olah keterangan yang diberikan oleh narasumber atau murtadin yang bersaksi di channel-channel Kristen itu adalah sesuatu yang diragukan atau keterangan-keterangan yang mungkin settingan. Oleh sebab itu pada malam hari ini di 15 menit awal, ya, saya memberi kesempatan untuk Muslim Menjawab, channel Muslim Menjawab, ayo masuk kita berdiskusi apakah emisi siapa yang lebih bersih gitu loh. Karena
Muslim menjawab kan selalu bilang uji emisi murtadin, ya. Jadi kita uji sekarang ini emisi siapa yang lebih bersih gitu loh. Emisinya Muslim menjawab, channel Muslim menjawab, atau murtadin, ya. Kalau selama ini kan sudah ada video-video seperti itu ya Bu. Jadi pada kesempatan ini izinkan murtadin untuk bertanya data yang mereka upload, yang mereka munculkan dengan keterangan seperti itu mereka peroleh dari mana, investigasi dari mana, ya. Jangan-jangan salah memasukin emisi, ya, sehingga muncullah emisi-emisi seperti itu yang dimunculkan oleh channel Muslim menjawab. Mungkin kira-kira seperti itu ya Bu Fatimah ya. Betul, saya rasa juga begini Pak, Ya. Muslim menjawab ini kurang meneliti ketika video itu ada, tidak dilihat dari A sampai Z-nya, tidak dilihat dari awal sampai akhirnya, ya. Makanya saya melihat banyak kesalahan yang dia upload itu ya, banyak kesalahan. Ya. Yang dia sampaikan ini banyak sekali kesalahan. Makanya ini dasar omongannya ini dari mana? Dasar omongannya dari mana? Saya ingin mempertanyakan, apakah ketika dia menguji emisi seseorang, dirinya sendiri sudah lulus uji apa belum? Gitu loh. Ya, ketika dia membuat channel judulnya aja keren gitu ya, uji emisi. Setiap murtadin dianggapnya semua bohong. Nah, saya kepengen tahu dasar orang Muslim itu sendiri, terutama saudara Muslim menjawab ini, ya, untuk menguji seorang itu murtad dari Islam atau tidak ini, masa semuanya dasar hanya dari bahasa Arabnya doang? Seperti itu. Saya kepengen berbincang-bincang secara langsung, Pak. Saya kepengen ngobrol langsung dengan Muslim menjawab ini karena dari beliau sendiri tidak ada membuka ruang untuk live streaming ya, jadi tidak ada kesempatan untuk saya mau berinteraksi. Maka kali ini kesempatan untuk kita mengundang orang yang cerdas, orang yang merasa pintar sehingga bisa menguji semua orang, bahkan orang murtadin yang masuk Kristen semuanya itu dianggap bohong. Makanya saya kepengen mengundang saudara Muslim menjawab hari ini untuk bisa menjawab semua pertanyaan saya dan membuktikan bahwa dia adalah Islam yang harus bisa lebih sempurna dan lebih dipercaya. Seperti itu, Pak. Betul sekali, Bu. Jadi ya supaya lebih fair ya. Jadi ada diskusi dua arah gitu loh. Jangan hanya memberikan keterangan bantahan tanpa klarifikasi dari yang istilahnya yang disanggah atau yang dipermasalahkan, dalam hal ini murtadin yang memberikan kesaksian, ya. Jadi untuk teman-teman yang Kristen, saya minta untuk tidak masuk dulu ya. Jadi tolong ini kita memberi kesempatan dulu khusus untuk channel Muslim menjawab ya. Nah, kalau misalnya 15 menit pertama channel Muslim menjawab tidak berani masuk, ya artinya kami serahkan kepada publik yang menilai gitu loh. Seperti apa sanggahan-sanggahan atau video-video yang mereka buat selama ini. Ya, kalau murtadin yang memberi kesaksian di channel-channel Kristen itu semuanya bisa diuji. Makanya kita buka ruang untuk diskusi, kita buka ruang untuk beri kesempatan kepada Muslim untuk bertanya, ya tidak seperti channel-channel mualaf, ya mereka tidak pernah membuka ruang untuk diskusi atau orang-orang Kristen untuk bertanya tentang keberadaan atau kesaksian atau apa yang mereka sampaikan, ya. Jadi tolong channel yang Kristen, tolong jangan masuk dulu ya teman-teman ya. Nanti di 15 menit pertama kita kasih kesempatan khusus untuk channel Muslim menjawab 1 ya. Dan kemudian setelah kalau misalnya 15 menit di awal channel Muslim menjawab 1 tidak berani masuk, ya baru nanti kita buka kasih kesempatan kepada yang Muslim yang istilahnya yang pandai di dalam agama untuk mari masuk kita berdiskusi dengan murtadin. Ya, tolong diterangkan lebih jauh apakah murtadin ini adalah orang bodoh yang selama ini sudah meninggalkan agama mereka. Nah, mari kita berdiskusi gitu loh. Dan biarkan artinya murtadin yang mungkin selama ini dianggap orang bodoh, biarkanlah dia bertanya gitu loh supaya dia bisa dicerdaskan. Siapa tahu dia bisa mualaf kembali gitu loh, ya. Siapa tahu dia bisa mualaf kembali gitu. Ya, mari yang muslim-muslim yang pandai, muslim-muslim yang jago agama, ayo silakan masuk. Tapi
setelah 15 menit pertama ya, kita kasih kesempatan dulu sama yang suka uji emisi ya. Jadi emisinya kita juga pertanyakan ini, apakah sudah diuji apa cuma menguji doang gitu loh. Ya, nanti setelah itu ya, setelah itu baru nanti dari Muslim yang lain, kalau misalnya channel Muslim menjawab satu tidak masuk, ya baru nanti kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain, ya supaya tolong dicerahi lah murtadin ini, siapa tahu gitu loh. Biarkan dia bertanya, biarkan murtadin bertanya, tolong dijawab, siapa tahu dengan hidayah, dengan keterangan yang diberikan, dia bisa mualaf kembali gitu loh, ya. Ya, oke, silakan Muslim menjawab satu. Ya, kami tunggu beberapa menit kemudian sampai 15 menit di awal. Ya. Kalau misalnya ya kita kan harus fair ya, kita harus berani. Kalau kita bilang kita uji emisi, ya kita harus berani lah untuk kita punya emisi juga diuji gitu. Betul. Ya, gitu. Orang yang menguji biasanya kan dia merasa lebih cerdas dan mungkin bisa dikatakan dia adalah Islam yang luar biasa. Ya, yang kedua itu channel Solahuddin Al-Yubi ya, Solahuddin Al-Yubi ya, teman-teman mungkin bisa kasih info. Jadi link kita bisa dikirim ke mereka supaya mereka bisa masuk ya, bisa berdiskusi dengan kita supaya lebih fair ya. Ini kan jadi biarkan publik yang menilai gitu loh, apakah selama ini bantahan mereka, sanggahan mereka atau tuduhan mereka terhadap murtadin yang dianggap memberikan kesaksian tidak benar atau sebuah rekayasa, mengada-ngada. Nah, monggo kita masuk, ya kita berdiskusi secara fair ya, secara gentleman untuk nanti biarkan publik yang menilai. Oh, ternyata emisi yang bagus ini emisinya murtadin apa emisi Muslim menjawab satu gitu loh. Ya. Jadi mungkin sambil menunggu, mungkin Ibu Fatimah bisa cerita sedikit tentang perjalanan iman Ibu belakangan ini seperti apa, Bu? Di dalam Tuhan Yesus. Oke, baik. Mengenai tentang pengalaman perjalanan iman seseorang yang keluar dari agama semula, tentu kita mendapatkan sesuatu perubahan ya Pak ya. Dan bahkan terlihat sekali perubahannya ya. Ketika dulu tidak pernah mengenal kasih, ya tidak mengenal kasih yang sebenar itu seperti apa. Orang hanya cukup baik, berbuat baik gitu, tapi tidak pernah memahami tentang dasar kasih itu yang sebenarnya gitu. Contoh di dalam kehidupan orang yang belum mengenal kasih itu biasanya begini, dia hanya bisa respon ketika orang itu berbuat kepada kita dan kita hanya bisa membalas baik kepada orang itu. Tetapi tuntunan atau ajaran yang Tuhan Yesus kasih buat setiap muridnya itu mengajarkan kalau kau hanya berbuat baik kepada orang yang berbaik kepadamu, apa upahnya? Kan gitu ya. Tetapi ketika saya dulu waktu masih beragama lama, ini sudah hal yang sangat luar biasa gitu Pak ya. Jadi ketika orang berbuat baik sama kita, terus kita bisa balas, itu udah baik, udah sangat luar biasa begitu ya. Tetapi di dalam ajaran Kristen dituntut untuk kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, bahkan dia berbuat jahat kepada kita. Itulah sulitnya. Ya. Betul. Ketika orang merasa bahwa setiap murtadin selalu masuk Kristen alasannya karena malas sholat. Katanya orang yang murtadin itu karena diiming-imingi Indomie. Seperti ya, tuduhan-tuduhan dan segala macamnya. Tetapi ketika ada kesaksian orang yang benar-benar mengalami ya, orang yang benar mengalami loh ini, mengalami dari dulu agamanya semula lalu berpindah kepada Kristen, ternyata dia ngerti, ya Allah, ternyata ternyata tuduhan Islam ini ternyata salah semua ya. Katanya kalau jadi Kristen dijamin ya, dikasih Indomie, dikasih jatah,
dikasih tempat tinggal, dikasih fasilitas dan segala macam. Ternyata di dalam masuk Kristen gigit jari, ya kan? Nah, ini artinya tuduhan-tuduhan orang seperti itu saya rasa orang yang benar-benar sama sekali bisa dikatakan apa ya Pak? Mungkin Ya, sangat tidak mendasar dan ya, tidak terbukti gitu. betul. Kalau toh pun ada gereja-gereja tertentu, saya pernah mendengar sih Pak memang ya. Saya pernah Mhm, mendengar ada gereja yang setiap minggu atau setiap bulannya begitu memberikan kayak semacam sembako, semacam itu. Tetapi kalau kita lihat, apakah itu salah jika gereja membagikan berkat bagi jemaatnya? Bukan berarti itu mhm, untuk kristenisasi. Sekarang gini aja, mhm. kalau kalau kita bicara mengenai tentang iman, masa iman mau sih ditukar dengan Indomie kan gitu, ya? Betul. Saya rasa seperti itu. Kalau benar-benar orang itu merasa dirinya ini adalah imanku yang benar misalkan, nggak akan mungkin terpengaruh masalah Indomie, masalah jatah bulanan saya rasa, gitu loh. Betul. Kalau toh pun orang itu terpengaruh hanya karena Indomie dan apa namanya sembako misalkan, orang itu tidak layak di hadapan Yesus gitu aja. Orang itu tidak akan layak di hadapan Tuhan. Dan Kristen yang seperti ini tidak berguna buat buat gereja juga, nggak berguna, gitu loh. Mhm, mhm. Nah, saya Benar, sampaikan benar sekali. hal-hal ya betul. Hal-hal seperti ini saya sampaikan supaya kawan-kawan kita muslim yang mungkin masih berpikiran seperti ini, silahkan kalian telaah sendiri gitu. Nah ini Mhm, lucu banget nih ya teman-teman kita muslim. Ada bencana ya, kita menolong mereka, dianggapnya kristenisasi. Giliran nanti mhm. kita nggak menolong nanti dianggapnya nanti mana kasihnya. Ya intinya saya lihat orang-orang tertentu hanya menekan perluasan Injil itu, begitu. Ya, Padahal padahal mereka merasa bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Merekalah yang disebut pengikut Yesus yang sebenarnya katanya. mhm. Seharusnya seharusnya ya percaya dong dengan perkataan Yesus. Yesus mengajarkan Yesus memerintahkan untuk Mhm, menjadikan semua bangsa adalah muridnya. Kalau toh pun ada seorang Kristen yang berikan pengajaran kepada seseorang, ya mhm. itu harusnya boleh, mau diterima silahkan, nggak terima juga nggak masalah kan gitu. Kan Kristen Iya, tidak iya, memaksa, di dalam kekristenan betul. tidak memaksa, gitu loh. Nggak Mhm, mhm. ada orang yang ibadah di rumahnya sendiri merasa kepanasan karena lagu rohaninya, karena khotbahnya, ya kan karena doanya. Ya Mhm, ini ada apa kan gitu, ya. mhm. Ini kisah nyata ya Pak ya. Ini Betul. saya ngomong begini, saya bicara seperti ini karena saya mengalaminya, Pak, Iya, gitu iya. loh. Karena saya mengalaminya gitu. 2 kali, Pak, di lokasi tempat tinggal saya, 2 kali saya ngalami seperti ini. Jadi Mhm, mhm. kita tidak pakai toa pun, kita tidak berisik pun, tetap aja itu, eee, apa namanya, dipaksa untuk dibubarkan dan disuruh berhenti. Ini saya sangat Iya, prihatin sekali. Apakah iman yang dikatakan itu suatu kebenaran yang diyakini seyakin-yakinnya, sehingga orang itu bisa mengkapir-kapirkan orang lain, tetapi imannya tempe ternyata, gampang basi, gampang mhm, terpengaruh, mhm. ya. Padahal mau Iya, Kristen nyanyi kayak mau jungkir balik kayak mau apa kayak, ya udah sono orang kita tiap hari juga denger azan 5 kali minimalnya kan, mhm, ya mhm. pakai toa pula nggak ngaruh, belum lagi Iya, hari-hari untuk pengajiannya dan segala macam. Maksud saya tuh gini loh, kita ini hidup di Indonesia ya, yang berbineka tunggal ika, ya kan? Dasar kita juga Pancasila dan negara kita adalah negara yang dikatakan berbeda-beda suku, agama dan ras dan semuanya gitu loh, sangat berbeda, unik gitu loh di Indonesia kita ini. Mosok harus oke. Bu eh, Bu Fatima, oke, ini sebentar ya, kita coba ini dulu, kita coba tanya dulu. Ini sudah ada eh, beberapa orang yang mau masuk. Kita mau tanya dulu oke. apakah ini dari channel Muslim menjawab, apa dari Kristen atau mungkin Muslim yang lain. Oke, kita Oke, terima dulu silakan. penelpon pertama. Ya, Manik Manik Raja, selamat malam, Pak Manik Raja. Halo.
Pak Manik Raja. Oke, kelihatannya terputus. Ya, kita pindah Palusang. Paluseng. Paluseng, selamat malam. Halo. Pak, Jangan Kristen. di-mute. Ya, selamat malam. Halo, Kristen, Pak. Kristen, di kick aja dulu, Kristen. Oh, ini Kristen ya. Ya, kita kick dulu ya. Oke, sorry. Kita kick dulu ya. Kita kasih kesempatan yang channel Muslim menjawab ya. Jadi ada juga yang komentar, apakah kita sudah menghubungi channel Muslim menjawab? Ya, kita tidak menghubungi karena mereka pasti ikuti terus kita punya channel. Karena apa? Karena setiap kali habis kita live, pasti beberapa menit kemudian sudah ada video bantahan dari beliau. Itu berarti kan video kita kan diikuti sama mereka ya. Nah, pada malam hari ini kalau mungkin ada teman-teman yang melihat, tolong bagikan linknya kepada Muslim menjawab atau apa? Solahuddin Ayyubi ya. Ada yang punya nomornya, silakan dikirimkan link ini supaya mereka masuk. Karena kita kasih kesempatan ini sudah 20 menit, ya kita tunggu 10 menit lagi ya. Kalau misalnya Muslim menjawab tidak berani masuk, ya nanti baru kita buka untuk Muslim yang lain ya. Oke, kita tunggu 10 menit lagi untuk channel Muslim menjawab. Silakan masuk untuk kita sama-sama uji emisi. Jadi jangan hanya Muslim menjawab yang uji emisi terus Murtadin ya. Biarkan Murtadin juga menguji emisi Anda, dan biarkan Murtadin juga bertanya keterangan-keterangan dasar dari mana kok Anda bisa investigasi dan menemukan data-data yang salah dengan apa yang disampaikan oleh Murtadin gitu. Oke? Ya. Ya Bu, silakan mungkin bisa dilanjutkan Ibu. Ibu ya, Fatima. Oke. Ya, silakan Bu. Jadi ini memang fakta ya Pak ya, kejadian hal seperti ini. Tapi oke, baik, saya akan melanjutkan untuk membagikan pengalaman saya ketika saya menjadi Kristen. Ketika saya menjadi Kristen, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya merasakan penyertaan Tuhan, dan bahkan saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dan tidak hanya cuman khayalan dan asumsi kita, gitu. Jadi perjalanan hidup saya itu Pak, ya. Kita tahan dulu Bu, kita terima dulu ini mungkin dari Muslim menjawab ya. Kita terima dulu ya. Oke, selamat malam. Ya, mati kelihatannya, tidak tersambung. Ya, sempat terputus ya Bu. Mungkin ada nomor telepon silakan yang... Bu, dilanjutkan lagi. Mungkin nomor telepon yang kemarin boleh Pak kirim aja linknya. Tadi mungkin Muslim menjawab ya, mau masuk itu ya, kita tunggu selama. Oke, bagus. Yang nomor kemarin kita ini dulu, kita pending aja, kita tahan aja dulu Bu ya, supaya ini apa biarkan aja kita lewat YouTube aja gitu ya. Ya silakan untuk Muslim menjawab, silakan masuk ya, kita kasih kesempatan sampai jam 8.30. Kalau misalnya tidak masuk, ya berarti kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain untuk bisa berinteraksi, berdiskusi dengan Murtadin, ya. Siapa tahu dengan istilahnya dengan keterangan-keterangan yang berkualitas atau sesuatu yang agama, istilahnya pendidikan agama yang baik, siapa tahu aja Ibu Fatima bisa mualaf lagi gitu, ya. Betul. Oke, silakan Bu, dilanjutkan Bu. Ya, bahas ini aja Pak sambil menunggu ya. Jadi daripada dulu saya juga nggak pernah dapat jawaban yang pas ya kan, lebih bagus kalau seorang muslimah menjawab, Muslim menjawab ini merasa dia lebih cerdas, ya siap-siap saja saya tanya ya sampai tuntas gitu. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Murtad ini semuanya pembohong dan tidak layak uji emisi katanya gitu kan, ya sudah, kalau begitu Anda harus siap saya uji. Sampai di mana sebenarnya? Apakah Islam yang dimaksud layak uji ini maksudnya harus semuanya tahu atau harus yang seperti apa ini? Saya penasaran sekali Pak. Gitu. Islam yang dia pahami seperti apa? Jadi pemirsa lebih bisa melihat kok. Nanti mungkin di layar yang pemirsa yang menyaksikan live ini bisa pada mualaf loh kalau dia bisa menjawab.
kalau dia bisa memberikan jawaban, ya Ya, kan? Itu. ya. Coba, ayolah Siapa tahu Muslim aja menjawab. Muslim menjawab bisa memberikan jawaban yang cerdas terhadap pertanyaan Ibu, ya. Jadi banyak yang bisa mualaf loh. Iya, Ini resiko sangat besar bagi kekristenan gitu risiko loh. Kalau besar. misalnya Jadi Muslim betul, menjawab, ya bisa menjawab. Betul. betul sekali. Ya, Ayo, mana nih Muslim ya menjawab? silakan Silakan Bu, dong, ayo dilanjut ya. dong. Ya, Jadi ya biar nanti kan bisa gantian ya jadi Murtadin yang uji emisi ya Bu. betul, tapi secara live ini langsung. Jadi tapi jangan takut. Maaf ya, saudara Muslim menjawab, jangan takut. Saya santai orangnya, ya. Jadi Ya, saya tidak yang seperti apa dan saya tidak teriak-teriak, tidak. Di dalam kekristenan tidak diajarkan untuk seperti itu ya, mohon maaf. Jadi saya tetap mau santai. ya, Misalkan ya. saya bertanya sesuatu, tinggal Anda berikan penjelasan. Sebenarnya pemahaman Anda ini seperti apa tentang Islam Anda dan pandangan Anda seperti apa sih tentang kekristenan? Begitu. Seolah-olah semuanya orang Betul. Kristen dianggap bodoh semua kan? Gitu. Ya. Bahkan Siapa lucu tahu lagi bisa Kak, dimualafkan lagi Bu. bahkan lucu lagi katanya saya cuman seorang misionaris yang hanya dilatih berbahasa Arab, begitu. Karena ada satu huruf yang Ya. salah saya baca misalkan. Itu karena kemarin tuh HP ini kan kecil Ya. sekali ya, tampilan layar aja separuh gitu ya, Mhm. susah sekali untuk membacanya. Tapi kalau layar Ya. besar, waktu kapan saya sempat, diundang di channel-nya saudara siapa tuh saya lupa. Baca di sini susah, Hmm. tapi saya pakai layar, pakai laptop, ya jelas saya bacanya gitu, ya. Jadi intinya gini, kalau kalau seandainya saya dari tahun 2001 masih fokus dalam pengajaran bahasa Arab, ya saya mungkin bisa fasih, masih tetap bisa fasih. Masalahnya dari sejak tahun 2001 saya sudah tinggalkan, apa itu, ritual-ritual yang ya nggak berguna buat Kristen gitu loh. Ya, jadi harusnya itu saudara Muslim menjawab ini bisa melihat di sini bukan uji emisi orang harus fasih bahasa Arab. Gak bisa, dari logatnya katanya Pak, dari logatnya katanya harus fasih apa segala macam. Nggak bisa dong, orang udah ninggalin berapa tahun? 19 tahun Pak saya udah ninggalin. Gitu. Ya. Seandainya saya dari tahun 2001 saya tiap hari berdoa pakai doa hafalan, tiap hari ya wajib baca Quran, maksudnya kalau seandainya saya seperti itu, saya mungkin juga masih bisa fasih. Gitu. Ya, Makanya betul. ayolah, ayo Ya. Muslim Bu, menjawab kita silakan kita masuk. kita kita panggil lagi Bu, kita ajak lagi. Ayo Muslim menjawab. Silakan Ya, masuk. Kami menunggu Anda dengan sabar, ya. Ayo kita biarkan Murtadin sekarang yang menguji emisi Anda. Apakah emisi yang Anda keluarkan lewat video bantahan itu adalah sesuatu yang emisi sudah lulus uji atau fitnah. ternyata Murtadin yang lulus uji gitu ya. Ayo Muslim menjawab, silakan masuk ya. Bu Fatima ini kok tenang-tenang aja kok di sini. Santai Artinya saya. ya kita sama-sama saling berdiskusi dan biarkan publik yang melihat dan menilai gitu loh. Ya, bahwa apa yang ditampilkan selama ini di channel-channel Kristen itu sudah lewat verifikasi, ya, sudah sudah melewati artinya keterangan-keterangan yang sangat apa namanya sangat bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi silakanlah Muslim menjawab untuk masuk. Dan Ya lucunya silakan nih Bu, Pak, dilanjutkan lagi sedikit Bu. Kalau nggak ya ada ini ya kita sambil silakan bincang-bincang Bu. lagi. Jadi gini, padahal ya setiap orang yang mau masuk Ya. Kristen itu, dia tuh tidak pernah misalnya saya mengaku saya mantan dari ustadz misalkan, saya mantan dari kiai misalkan. Padahal jujur aja gitu ya, saya bicara juga jujur aja. Saya mengalir begitu saja, saya tidak pernah menceritakan yang lebih-lebih kan padahal. Masih nggak terima juga. Kan lucu. Gitu. Iya, iya. Iya, iya. Bagaimana? Oke, Mungkin kalau lihat di 1 chat menit live-nya, Pak. Lihat di chat live-nya ya, mungkin ada 1 menit lagi Bu. Kalau ya 1 menit lagi kalau Muslim menjawab tidak masuk, kita kasih kesempatan
kepada muslim yang lain, seperti tadi malam Pak Hasan kepengen masuk, ya Boleh, mungkin si boleh. siapa, ya oke, kita 1 menit lagi kita tunggu dulu kalau muslim menjawab. Ini kita tanya dulu nih Pak Haryanto. Selamat malam Pak Haryanto. Halo. Oke. Terputus. Oke. Kok terputus terus ya? Ya, kelihatannya muslim menjawab tidak masuk, Bu. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya, Bu. Iya. Channel Siap. muslim menjawab kita sudah tunggu sudah setengah jam ini tidak masuk ya. Ya kita harus kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Nanti Siapa? paling besok tinggal berkomentar. Besok ntar tinggal bikin channel, paling bilang katanya gini, kan saya nggak tahu gitu. Ya. Nanti saya lanjutkan Ya, di channel saya biasalah. kalau gitu. Ya, oke. Oke. Ayo, Ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Ya, tolong dicerahkan ini Ibu Fatimah, anggaplah Ibu Fatimah meninggalkan agamanya karena kebodohannya. Ya, tolong diberikan pengetahuan, hidayah, ya, supaya dia bisa mualaf lagi. Siapa tahu banyak murtadin yang bisa kembali mualaf. Ya, ini satu kesempatan ya. Kita dialog secara terbuka, dialog yang berintelektual dan juga dialog yang membawa manfaat, yang mencerdaskan. Oke, silakan yang muslim-muslim yang istilahnya mempunyai pengetahuan agama yang lebih, monggo untuk masuk. Ya, tolong diberi pencerahan kepada murtadin Ibu Fatimah. Siapa tahu Anda beruntung dan bisa membuat dia mualaf kembali. Ya, silakan. Ya, kami membuka kesempatan kepada muslim-muslim yang lain yang mempunyai pengetahuan agama istilahnya yang lebih, ya monggo silakan masuk. Kemarin Pak Hasan mungkin bisa masuk kalau mau masuk, atau mungkin siapa itu si Nandar atau Indra, silakan masuk, monggo. Nah, pada kesempatan ini biarkan murtadin yang bertanya ya, jangan kalian terus yang bertanya gitu loh. Kalau selama ini kan kalian bertanya terus. Nah, kalau muslim bertanya terus, ini kan kelihatannya tidak seimbang ya. Artinya kenapa? Karena yang dinilai cerdas kan hanya yang ditanya biasanya, karena mereka kan bisa menjawab. Nah, supaya ada keseimbangan, biarkanlah murtadin bertanya supaya juga menjadi jelas buat yang lain bahwa muslim juga bisa menjawab gitu ya. Oke, kita coba terima telepon dulu. Oke, selamat malam Pak Katam. Oke, selamat malam. Muslim menjawab, silakan. Halo. Muslim menjawab, silakan, selamat malam. Ya, jangan di-mute. Halo. Selamat malam. Ya, Muslim menjawab, silakan. Jangan di-mute. Nah, ini Muslim menjawab nih. Ya. Semoga bisa. Oke, selamat malam. Semoga bisa masuk, suaranya bisa terdengar. Selamat malam, Muslim menjawab. Ya, tolong jangan di-mute. Iya, itu di-mute itu. Suaranya dihilangkan. Ya, suaranya tolong diaktifkan. Oke, mati, tidak bisa tersambung. Oke, Muslim yang lain kalau mau masuk silakan. Pak Katam. Aduh. Itu Muslim menjawab bagus tadi, ini berusaha masuk dia, Pak. Ya. Ya, nggak ada lagi. Nanti bisa masuk lagi ya, Muslim menjawab ya. Kita kasih kesempatan dulu ke Muslim yang lain. Oke, monggo yang Muslim yang lain yang istilahnya yang mempunyai pengetahuan agama yang lebih, silakan masuk ya. Tolong dicerahi Ibu Fatimah yang sudah murtad meninggalkan agama, ya mungkin selama ini dianggap bahwa Ibu Fatimah karena tidak paham agama, jadi tolong dicerahkan, biarkan Ibu Fatimah bertanya supaya
Siapa tahu dengan pencerahan, arahan yang diberikan, siapa tahu dia bisa mualaf lagi. Ya, monggo Muslim ya yang bisa bisa menjawab pertanyaan Ibu Fatimah. Oke? Ya, selamat malam. Ya, ini Muslim menjawab masuk ini. Halo. Mutenya Pak, mutenya tuh. Ya. Jangan di-mute, Pak. Masih bisik-bisik Halo. tetangga mungkin. Ya, ya. Ya, mati lagi. Ya, mati lagi. Kelihatannya sinyalnya kurang mendukung. Tidak, ya, itu sinyal tadi kurang. Sinyalnya bagus tadi tuh, cuman hanya suaranya dia hilangkan. Suaranya dimute aja ya. Ya, oke, silakan Muslim menjawab, masuk lagi. Ayo. Ya. Muslim menjawab, ya, masuk aja. Ya. Wah, sekarang Nandar nih. Ya, oke, Mas Nandar, selamat malam, Mas Nandar. Bentar ya, suara saya nggak ada ya. Ya, Mas Nandar. Selamat malam. Selamat malam. Suara saya dengar nggak? Ya. Kedengaran. Dengar. Ya, jadi pada malam hari ini Mas Nandar yang bertanya itu Ibu Fatimah ya. Jadi Mas Nandar yang istilahnya yang mempunyai pengetahuan agama yang lebih, tolong dicerahkan dia, siapa tahu dia bisa mualaf kembali ya. Jadi konteks pada malam hari ini adalah Ibu Fatimah yang bertanya kepada Muslim karena selama ini dianggap bahwa sayang ya. Ya, sebelum Ibu Fatimah tidak mengerti agama gitu loh. Sebelum saya menjawab pertanyaan, kok lambat ya? Suara saya terdengar? Terdengar. Ya, sebelum Ibu Fatimah bertanya kepada saya, tentu saya pengen menguji terlebih dahulu. Betul tidak Mbak Fatimah ini katanya mantan radikalis ya? Iya, kenapa tuh? Iya. Mbak Fatimah, biasanya mantan radikalis itu paham betul bahasa Arab, begitu ya. Mahwa fi ma'ana hadis, mahwa ma'ana fi hadis, man sami'a bi min ummatin aw yahudiyun aw nasraniyun falam tu'min bi dahulan nar. Tafadhol. Oke. Ya, Mas Nandar bertanya untuk satu pertanyaan aja ya, karena kita pada malam ini khusus untuk murtadin yang bertanya gitu loh, supaya ada keseimbangan gitu loh, karena selama ini kan dianggap kalau murtad itu orang yang tidak mengerti agama. Nah, makanya dihadirkan supaya supaya murtadin yang bertanya gitu. Ya, Pak Yusuf, saya kan tadi cuma bertanya satu hal. Nanti Ibu Fatimah Sadiah boleh bertanya. Jadi jawab dulu yang tadi saya tanya dalam bahasa Arab itu. Begini Pak, Oke, silakan apakah dasar kecerdasan seseorang itu harus dilihat dari bahasa Arabnya? Gimana? Apakah dasar kecerdasan orang Islam itu harus dilihat dari bahasa Arabnya? Enggak. Gini, yang saya lihat tentang Ibu itu, kalau Ibu itu katanya mantan radikalis, ya kan? Makanya saya perlu mempertanyakan keradikalisannya. Saudara Nandar pernah tahu nggak kesaksian saya? Dari tahun 2001 saya sudah keluar dari Islam. Ya. Ibu tahu nggak Ibu tahu nggak saya ini adalah 97 sampai 98 saya sudah keluar dari radikal. Karena saya hanya mengikuti 1 tahun. Nah, setelahnya saya sudah Islam biasa lagi. Di tahun 2001 saya sudah tidak lagi menghafal Al-Quran. Kalau seandainya saya dari tahun 2001 sampai sekarang saya masih Muslim, mungkin saya akan bisa menguasai lagi dan memfasihkan lagi tentang logat bahasa Arab. Oke, jadi intinya Ibu tidak bisa menjawab. Ibu perkenalkan nama saya. Ibu, saya kenalkan dulu. Mungkin Ibu belum kenal saya. Saya ini adalah Mukhalaf Evangelis Yonatan Nandar, penginjil yang ditakuti oleh seluruh murtadin di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saifuddin Ibrahim ngacir melawan saya tidak berani.
karena dia tidak bisa bahasa Ibrani. Ya, Mas Nandar, sebelum Silakan Ibu Fatima Ibu Sadia bertanya kepada saya saya. Silakan Ibu Sadia bertanya kepada saya jawab. Enggak. Ya, sebelum Ibu Fatima bertanya, saya mau bertanya dulu satu pertanyaan ya. Mas Nandar ditabiskan sebagai evangelis di gereja mana? Sinode mana? Gembalanya siapa ya? Ya. Enggak itu privasi itu. Privasi dong. Kalau itu enggak privasi gitu loh. Enggak privasi, Mas, gitu loh. Begini. Saya evangelis di sini adalah pewarta Injil. Secara definitif ya, pewarta Injil itu adalah orang yang mewartakan Injil. Begitu. Betul. Tidak ada. Tapi kan tidak ada kaitannya. Organisasinya tiba-tiba harus jelas gitu loh. Tidak bisa tiba-tiba hanya mengklaim diri sendiri sebagai pewarta Injil. Anda harus bisa buktikan saya dari sinode ini, dari gereja ini, itu baru keterangan bisa akurat gitu loh, Mas Nandar. Sudah. Sekarang to the point aja. Ibu bertanya tentang apa, saya jawab. Itu pertanyaan silakan Bu Fatima. Pak Manubulu, pertanyaan Pak Manubulu harus dijelaskan dulu loh Pak. Jangan cuma hanya mengklaim saya ini mantan kalau itu Pak Manubulu ketemu saya di Jakarta baru tidak layak dong. Saya sebagai evangelis masa harus dipublis di depan umum. Kalau mau, ayo ketemu. Pak, dengerin. Gak ada ceritanya orang Kristen terus masuk Islam terus kamu dikejar-kejar, gak ada cerita. Ya. Tetapi kalau orang Islam dari masuk Kristen, apalagi dari radikal, bukan masalah dikejar atau tidak dikejarnya. Ini privasi saya punya privasi. Sekarang Ibu kalau mau bertanya tentang Islam, bertanya saja, saya jawab. Karena tadi Ibu kan tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Sekarang Ibu silakan bertanya kepada saya. Ya, mengenai orang Yahudi dan Nasrani. Ada apa dengan aslinya Yahudi? Terus? Gimana? Mengenai tentang Yahudi dan Nasrani, ada apa? Yang kau lontarkan tadi. Iya. Gimana? Yahudi Nasrani? Ya. Pembahasan tentang Yahudi Nasrani, ada apa dengan Yahudi Nasrani maksudnya? Maksudnya saya kurang paham. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Bahasa Arabmu tadi. Oh itu ya, saya jelaskan Yahudi dan Nasrani. Fi ma'na hadis man sami abi min ummatin aw yahudiyun aw nasroniyun falam tu'min bi daholan nar. Barang siapa di kalangan umat ini, baik itu Yahudi maupun Kristiani yang mendengar tentang Muhammad SAW, kemudian dia atau mereka umat Yahudi dan Nasrani ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, daholan nar, maka dia akan memasuki neraka jahanam khalidina fiha, selama-lamanya. Teman-teman jangan lupa subscribe YouTube saya Yonathan Nandar, biar Anda dapat dilawat dan dijamah oleh Tuhan sehingga menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya. Oke Mas Nandar, kalau begitu Islam ini merasa bahwa Alkitab, Taurat, dan Injil ini adalah suatu kebenaran dan firman Tuhan ya? Kenapa? Bahwa Alkitab yang terdiri dari Taurat, Mazmur, dan Injil adalah firman Tuhan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aydihim. Mas, gak usah sok-sok Arab-Araban. Biar waktunya cepat, ya. Biar bergulirnya juga cepat. Mas pakai bahasa Indonesia aja, gak usah sok-sok Araban. Enggak. Ini kita bahasa Indonesia. Justru ini adalah legal standing. Legal standingnya Ibu. Itu kan kamu kan terlalu kefasihan karena kamu setiap hari masih baca-baca mantra begitu ya. Itu kamu udah terbiasa. Gak usah perlu. Gak usah. Jadi gini aja. Shema Yisrael. Utarakan saja. Adonai Ahad. Mas Shema Nandar. Yisrael. Adonai. Ini saya paling nggak Mas suka Nandar. narasumber tamu tapi nggak sopan, ngerocos terus nggak suka saya. Nggak bisa diajak kompromi, diajak bicara. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Mohon maaf ya sebelumnya telah mengganggu. Sekarang begini, Mas Nandar, santai saja. Ya. Gak usah Anda merasa bahwa Anda ini orang sepintar, mau membuktikan Anda ini orang pintar sedunia, tetapi dalam diskusi Anda ini hanya seolah-olah mainin bahasa Arab supaya lebih lama begitu ya.
Jangan, Mas. Ada Oke. banyak ngantri. Saya sebenarnya hanya tertuju kepada saudara muslim menjawab. Seperti itu sebenarnya. Oke. Karena ini selingan Anda sudah masuk duluan, ya, nggak usah pakai sosok bahasa Arab. Kita langsung aja diskusi. Apakah Ya, apa? di dalam Islam, Taurat dan Injil itu adalah suatu firman Tuhan? Taurat? Apakah kurang jelas ya dari tadi ya? Turut putus-putus. Apakah Taurat. Taurat, Mazmur, dan Injil itu adalah firman Tuhan? Ya, begini. Saya jawab ya, Bu. Taurat, Torah, kemudian Mazmur Daud, kemudian Injil adalah wahyu Tuhan yang diwahyukan kepada para nabi. Akan tetapi bukan Injil yang ada di dalam Injil kanonik, bukan Torah yang ada dalam perjanjian lama, bukan Mazmur di dalam perjanjian lama juga. Injil itu bukan dari nabi, Pak. Kenapa? Injil itu bukan dari nabi. Kan Terpisah tadi itu, beda itu. Tadi Ibu kan mengatakan kepada saya, bertanya, apakah Injil itu firman Tuhan? Apakah Taurat itu apakah Taurat itu firman Tuhan? Apakah Mazmur itu firman Tuhan? Maka saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan wahyu berupa Injil, berupa Taurat, berupa Mazmur Daud kepada para nabi. Kalau Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kalau Torah kepada Nabi Musa, kalau Mazmur Daud kepada Nabi Daud. Oh, Masalahnya Injil yang ada di dalam perjanjian baru bukanlah firman Tuhan yang asli, kemudian Torah juga bukan firman Tuhan yang Allah turunkan. Torah yang ada dalam perjanjian lama sekarang itu bukan firman Tuhan, dan Mazmur Daud yang ada di dalam perjanjian lama pun bukan firman Tuhan yang asli, karena sudah dirubah di dalam Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Oke, stop. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk penjelasannya. Tetapi saya akan mau bantah. Ya, kalau 325 Nicea Konsili dia telah mengubah yang tercatat namanya Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau begitu, kenapa di zamannya Muhammad Allah Subhanahu wa taala sempat membenarkan kitab terdahulu? Sementara Sementara Muhammad dia hadir di 600 tahun setelah adanya kitab. Ya. Bagaimana ini? Oke. Bagaimana? Jadi umat Islam bahkan saya evangelis Yonatan Nandar mengimani bahkan tidak sempurna atau bahkan batal keimanan seorang Islam ketika dia tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan Taurat. Pernah menurunkan Bible. Mas, tolong teliti ya dengan perkataan saya. Perkataan saya mengatakan di masa Muhammad ya, itu Allah Subhanahu wa taala dia membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat, Mazmur, dan Injil. Tetapi Anda mengatakan tadi bahwa Taurat yang di kitab saya, Mazmur di kitab saya, Injil di kitab saya itu bukanlah firman Tuhan. Katanya kamu bilang di Konsili ke-325 ya itu sudah dirubah. Tetapi kenyataannya di 600 tahun kemudian di masa abad 7, masa abadnya Muhammad ya, Allah Subhanahu wa taala dia masih membenarkan kitab Taurat, Mazmur, dan Injil. Kalau begitu ya, Saudara Nandar, pada saat adanya Muhammad, berarti kitab itu masih ada, Saudara. Oke. Bagaimana? Ibu baca surat As-Saff ketika Isa alaihissalam berkata, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ya, kemudian musyaddiqa ya. Indonesianya saja. Oke. Karena Ibu tidak bisa bahasa Arab, tidak mengerti Al-Qur'an, maka saya akan menjawabnya. Mas, ya, gak usah sombong. Oke, saya menjawab. Dengerin dulu, Mas. Saya menjawab ya, Bu. Saya menjawab ya. Tadi dulu, Mas, sebentar ya. Saya kasih tahu Mas sekali lagi. Saya ini hidup di lingkungan Muslim, Mas. Mas gak usah sombong. Mungkin Masnya pinter bicara, mungkin Mas menguasai pendalaman tentang bahasa Arab.
Saya tiap hari dijumpai dengan mereka. Mereka ini cuma bisa baca tapi nggak ngerti Pak artinya Pak. Jadi nggak usah keluar-keluar, Anda di media, Anda ini seolah-olah tuh fasih bahasa Arab, ingin menunjukkan bahwa Anda ini seorang yang cerdas. Oke, saya nyatakan Anda seorang cerdas, tapi tidak semua orang Muslim cerdas loh Mas. Jadi nggak usah basa-basi kalau debat sama saya. Kalau debat sama saya, langsung aja Santai, Bu. artinya apa. Seperti Santai. itu. Oh, ini logat saya seperti ini. Oke. Saya jawab ya. Ya, Jadi begini Bu, bahwa Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu bahwa kita memang membenarkan bahwa Allah telah menurunkan wahyu kitab Taurat, Mazmur, dan Injil. Akan tetapi bukan Injil yang ada di Perjanjian Baru, bukan Taurat yang ada di dalam Perjanjian Lama, karena itu sudah dirubah. Dirubahnya tadi Ya, sudah. masa berapa? Abad berapa Sudah dirubah. dirubahnya? Di abad berapa Sudah tadi dirubah. bilang? Di abad Sudah berapa? dirubah. Di abad berapa? Salah satunya adalah ketika Paulus itu membantai para murid karena berkeyakinan bahwa Tuhan itu esa dan Yesus itu hanyalah nabi. Kemudian di dalam Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi, dan ingat Ibu, tidak ada autografa yang pernah diketemukan. Ya, autografa atau teks asli, naskah asli Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu sudah hilang, tidak pernah ada. Itu hanya dari papirus, dari perkamen, dari kodeks. Cukup Mas, jangan kejauhan, cukup. Nanti kelamaan nanti malah repot. Saya meneliti begini loh Mas, Masnya ngomong ya bahwa Paulus kitab itu Taurat dan Injil itu sudah dirubah ketika ada Paulus sudah membantai semua muridnya Yesus. Pada saat Paulus membantai muridnya Yesus belum jadi Pak kitab Injilnya Pak. Gimana ini? Kenapa? Hah? Aduh. Kenapa? Capek deh. Apakah suara saya kurang jelas ya Mas? Bukan suara yang nggak jelas, putus-putus. Aduh, capek deh. Oke, saya nangkap ya. Mas ya, tadi bilang. Sudah saya tangkap. Ya, jadi begini Ibu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan ya Injil, Taurat, Mazmur, Daud ujug-ujug ke debu dalam berupa kitab, bukan. Ya, betul. Akan tetapi berupa firman Tuhan kepada para nabi tersebut melalui malaikat Gabriel atau Ruhul Kudus. Nah, contoh ketika Isa alaihissalam menerima Injil, ya, firman Allah yang disampaikan kepada Isa itu, maka Isa alaihissalam menyampaikannya berupa ucapan, gitu. Itu datanya sebagaimana dari mana, konsepsi di dalam Islam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa datanya dari mana? Gak usah pakai bahasa Arab, gak usah pakai bahasa Arab, cepet, biar cepet. Ya, tiadalah yang diucapkan oleh nabi, oleh para nabi, melainkan wahyu Tuhan yang dia sampaikan kepada malaikat Gabriel atau Rohul Kudus kepada nabi tersebut. Datanya dari mana Mas, datanya? Al-Quran loh. Oh, Al-Quran. Enggak, saya Hadis. membicarakan tentang Taurat, Mazmur, dan Injil. Ini katanya dibenarkan oleh Allah kamu, ya kan? Jadi ini di mana kitab itu? Iya. Iya gimana? Oke, kitab berarti itu Ibu dari tadi Ibu dari tadi berarti tidak memahami apa yang saya sampaikan. Saya sudah jelas menyampaikan bahwa bukan bulat, tapi Ibu yang tidak bisa mencerna. Tidak ya, bisa. Saya jawab sekali lagi ya. Saya jawab sekali lagi dengan sangat sederhana. Saya jawab sekali lagi dengan sangat sederhana. Bahwa umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan firman Tuhan ya kepada para nabi melalui perantara malaikat Gabriel. Kenapa? Gitu. Jadi kayak dua loh batu itu firman Tuhan yang di dua loh batu, apakah itu melalui malaikat? Iya. Oh, informasinya dari mana Pak?
Kenapa? Informasinya dari mana itu data-datanya? Begini, saya jelaskan dulu ya, Bu. Ibu kan nggak ngerti Bible, saya lebih paham Bible daripada Ibu. Oh my God, Ya. Bible lebih paham. Iya, orang saya dari kelas 1 SMP sudah berkhotbah. Ya udah, kalau begitu Keluaran 20 itu bagaimana itu? Siapa yang menurunkan ke-10 firman? Kenapa? Aduh, capek deh Masnya ini setiap kali Ya, saya ngomong pasti Mas, pura-pura nggak Mas tahu deh. Nandar, Bu Fatima, sebentar saya tanya dulu. Tadi katanya kelas 1 SMP sudah berkhotbah. Berkhotbah di mana, Mas Nandar? Di mimbar dong, Pak. Iya, Di maksudnya mimbar gereja dong. mana? Masa khotbah di Jadi sawah gimana, Bapak? bukan, keterangan mimbar, itu Pak. harus gini loh, Mas Nandar. Keterangan itu harus jelas gitu loh. Tadi bilang saya evangelis. Nah, Masa khotbah evangelis khotbah di sawah, Pak? Khotbah itu di iya, mimbar. sudah tahu Mas Nandar, itu nggak usah diplesetin ke situ. Saya cuma tolong, ini kan publik gitu loh. Ini kan publik ya. Kita kalau memberikan keterangan itu harus ada data yang jelas gitu loh, bahwa Mas Nandar bilang saya adalah evangelis. Dari gereja mana? Selama ini kan Mas Nandar berkuar-kuar saya ini evangelis. Makanya saya sekarang pengen pastiin dari gereja mana Anda gitu loh ya. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa Anda ini memberikan keterangan yang valid atau keterangan yang berbohong gitu loh. Tolong disampaikan gitu dari gereja mana gitu loh. Saya jawab dulu ya. Saya jawab ya. Saya jawab ya, Pak. Ya, silakan. Bapak tahu tidak apa arti evangelis? Sudah tahu, nggak usah balik bertanya lagi. Saya cuma tanya dari gereja mana gitu. Dijawab aja dari gereja mana gitu loh. Sekarang yang saya mau tanya siapa? kepada Bapak, apakah gereja itu adalah di dalam bentuk bangunan, rumah, sinode? Gereja, tubuh kita itu adalah gereja sendiri, Bapak. Gini loh, Mas Nandar. Tubuh kita itu gereja sendiri. Jangan dianggap bahwa gereja itu adalah gereja sebagai sebuah kelembagaan. Tubuh kita itu gereja, Pak. Tubuh kita itu adalah gereja. Anda bilang Anda sebagai evangelis. Evangelis itu kan jabatan gereja, jabatan organisasi. Nah, Anda dari organisasi mana gitu loh? Kalau Anda tidak bisa jawab, berarti Anda berbohong evangelis gitu loh. Sebagai sebuah definisi. Ya udah. Bukan sebagai sebuah profesi. Mas Nandar. Sebagai definitif. Kalau gitu saya juga bisa ngaku saya nabi lah. Ya, gitu aja. Anda dong. Terserah Anda kalau Anda mau mengaku nabi. Kamu percaya nggak? Jadi saya perlu klarifikasi bahwa saya itu evangelis bukan bermakna sebagai sebuah kelembagaan, akan tetapi saya menuruti sebagai pelaku firman. Oh ya, firman yang mana nih yang kau lakukan? Firman yang mana yang kau lakukan? Firman Tuhan dong. Mana? Firman Tuhan itu yang mana? Bu Fatima. Firman Allah dong. Firman Allah itu yang mana? Firman Allah itu yang mana? Tidak ada ceritanya Allah memberikan jabatan evangelis. Oh, nggak ada di dalam Islam itu namanya evangelis, nggak ada. Evangelis juga ada. Ya. Bu, ini ada seseorang yang mau dicerdaskan juga. Siapa tahu dia bisa mualaf juga, Bu. Kita kasih kesempatan ya, Bu ya. Ya. Silakan. Silakan Pak James masuk, Pak James. Ya Nandar, ketemu lagi bro. Berapa kali saya ikut ke channel Anda nggak diangkat-angkat ya? Masih ingat saya bro? Ya, silakan. Si Nandar ini lucu ternyata ya. Gimana bro? Ya. Kita dialog sekarang. Mas Lomha. Saya bilang kita diskusi sekarang, Mas Nanda. Kayaknya ke orang ini cuma buang-buang waktu. Ani ohepota. Mas Lomha. Nandar, saya ini jemaat biasa Nandar. Bisa ajarin saya Nandar? Ya. Bisa saudara ajarin saya? Oke, saya ajarkan kamu ya. Di dalam Injil Markus pasal begini, 12. Begini saudara, dengarin. Ayat 29. Dengarin. Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Pak James, itu handsetnya dicabut dulu Pak James. Handsetnya dicabut dulu baru dicolok lagi Pak. Entar. Soalnya feedback Pak suaranya. Dicabut dulu baru.
Udah lanjut Nandar. Di Iya, Pak dalam Guru. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Yesus HaMasyiah menubuatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Apa katanya itu Nandar? Anoki haderek, akulah jalan. Fe Ahmed, akulah jalan bagi Ahmed. Fe Hayyim, dan hidup. Oh my God, aku jalan bagi Ahmed. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi kedatangan Yesus HaMasyiah, maka Yesus HaMasyiah adalah jalan bagi kedatangan Ahmad. Sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Anoki akulah haderek jalan Fe Ahmed, bagi Ahmad. Oh, bagi Ahmad. Jadi, jadi junjunganmu khusus buat Nandar. Nandar, dengarin Nandar. Sudah. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa Saudara, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, Allah Subhanahu wa taala, dan engkau memahami, mengenali bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Benar. Begini Nandar, dengarin ya. Sekarang saya ngomong ya. Itu Anda bilang nubuatan itu tidak ada, Pak Nandar, ya. Nubuatan karena kamu tidak bisa bahasa Ibrani. Untuk junjungan Anda tuh, Ibrani yang mana Nandar? Kamu itu ada kalimat sambungannya Nandar, dan itu harus nyambung Nandar. Kalau kamu tempel Muhammad di sana nggak nyambung Nandar. Kamu tahu nggak? Nggak nyambung jadinya. Astaga, ternyata kualitasnya Nandar kamu kayak itu, gini ya. kamu itu. Coba kamu ulang. Kamu ulang Nandar. James, kamu itu kristal. Sekarang begini. Kristen Natal, masa kristal lawan evangelis, yang nggak bisa dong. Oh iya. Sekarang begini. Kamanu dulu, tolong dong, ini dikondisikan. Saudara Nandar ini sepertinya tidak bisa mendengarkan saya orang kasih lain. kamu, kita Nandar dengarin. Sudah. Saya, Terima kasih, saya pamit kalau. Ya, Kenapa terima kasih Pak Nandar. Dulu. Ya, artinya gini Mas Nandar, kalau Anda masih mau berdiskusi, pada saat orang lagi bicara, tolong Anda diam dulu, supaya diskusi kita ini intelektual gitu loh. Ya, jadi jangan pada saat orang lagi bicara, Anda potong gitu loh. Terus dalam diskusi, kalau orang bertanya, dijawab aja pertanyaannya, jangan balik bertanya lagi gitu loh. Dan juga tidak usah menggunakan bahasa Arab, karena ini kita kan dinonton oleh ribuan orang. Orang tidak mengerti kalau Anda pakai bahasa Arab. Orang tambah istilahnya tambah jauh daripada apa yang dibicarakan gitu loh, ya. Oke, silakan Pak James, dilanjutkan Pak James, silakan Pak. Saya mau sanggah, tadi Nandar kasih pelajaran pertama ya. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, saya mau kasih sanggahan untuk Pak Nandar, kasih yang pertama tuh, yang dia kutip bahasa Yunani itu ya, Ibrani apa Yunani. Nah itu kan itu kan tidak nyambung jadinya Nandar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kamu tempel Muhammad di sana tidak nyambung Nandar. Asli tidak nyambung. Aku jawab ya. Nah di sana aja dengar dulu. Di sana aja saya belum bertanya kepada Anda. Ini kan masih sanggahan saya Nandar. Nah, ya silakan. Nah di sana kan saudara, itu perkataan Yesus itu tidak ada nubuatan tentang Muhammad. Ya. Nah, nama junjungan kamu Muhammad. Di sana bilang apa? Apa disebut Muhammad? Abdullah. Kan enggak kan? Nah, itu yang pertama. Sekarang begini. Anda harus bisa membuktikan kepada saya, ambil dari kitab mana aja, baik dari kitab saya ataupun dari kitab Anda, tunjukkan kepada saya satu dalil ya, bahwa ada orang yang memberi kesaksian bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat wahyu dari Jibril itu datang kepada Muhammad. Ya, saya minta satu dalil saja. Yang kedua, Muhammad, Bapak Nandar, saya minta yang bisa diterima oleh akal sehat ya. Bukan saya minta yang nggak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi saya minta yang kira-kira masuk akal lah. Yang kedua, Bapak harus bisa berikan saya satu bukti, dalil yang tertulis,
bahwa saat orang datang meminta bukti kenabian kepada Muhammad, Muhammad bisa melakukannya. Karena jika Muhammad bisa melakukannya, itu tanda bahwa Allahnya Muhammad itu loh, ikut memberi kesaksian bahwa dia adalah orang yang berkenan. Jadi bukan masalah Allah berkenan atau tidak. Karena setiap nabi pasti Allah berkenan. Paham Nanda? Sekarang Anda jawab. Saya tunggu Anda. Oke. Saya menanggapi ya, ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang ingin saya tanggapi yang pertama adalah tentang Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Halo? Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, orang-orang Kristen ini selama ini hanya ya mengandalkan terjemahan saja. Padahal terjemahan itu banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 itu adalah nubuatan, ya. Kenapa saya katakan nubuatan? Di situ dikatakan Anoki, akulah haderek, ya, jalan, Fe Ahmed, bagi Ahmad, Fe Hayim, dan hidup, begitu ya. Ahmad itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Oh, bukan terpuji ya, Mas? Iya, nama lain. Nama Ahmad itu kan memiliki makna terpuji. Ya, tapi ya, Nabi Muhammad SAW, namanya Muhammad siapa? Nama Muhammad siapa? Begini. Pananda. Saya tadi nama ketika Anda siapa? bertanya, sebentar, ketika Anda bertanya, saya mendengarkan baik-baik. Maka ketika saya menjawab pun tolong dengarkan baik-baik sampai selesai, baru Anda sanggah. Tapi kelamaan. Ya Pak James, tolong ya kita tolong kasih kesempatan Nandar untuk menjelaskan dulu ya, biar dia selesai menjelaskan. Nanti baru Saya sudah mood, Pak. Ya, oke. Mas Nandar, silakan Mas Nandar, dijelaskan dulu. Saya lanjutkan. Iya. Selama ini teman-teman Kristiani yang aku kasihi, yang aku sayangi, kiranya Tuhan menjamah dan melawat saudara-saudari sekalian, bahwa selama ini saudara-saudari sekalian tidak mengerti original teks, hanya terjemahan. Ingat, terjemahan lai dengan terjemahan ILT dan lain sebagainya, apalagi dibandingkan dengan bahasa Inggris berbeda, begitu ya. Kalau kita ingin melihat sebuah kebenaran, maka lihatlah original teks. Kalau ingin menemukan nubuatan Nabi Muhammad, maka lihatlah original teks. Sebagaimana Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Anoki haderek fi Ahmed, akulah jalan kebenaran, akulah jalan, mohon maaf, haderek fi Ahmed, fi Ahmed. Fi Ahmed ini adalah proper name. Tetapi kenapa Fe Ahmed kok diterjemahkan menjadi kebenaran? Sedangkan kebenaran dalam bahasa Ibrani adalah sidiko, ya, sade dalet kof he, sidiko, bukan Ahmed. Inilah salah satu distorsi penerjemahan. Ingat loh ya, sekali lagi, kebenaran di dalam bahasa Ibrani adalah sidiko, bukan Ahmed. Kenapa di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 justru kata Ahmad kok diterjemahkan menjadi kebenaran, sementara kebenaran dalam bahasa Ibrani adalah sidikoh, sidik kalau dalam bahasa Arab. Gak muter-muter saya. Langsung bablas, jangan diulang-ulang. Jawabannya kelamaan. Saya langsung bisa skak ini kata-kata Anda ini. Cepatlah. Saya belum selesai. Yang kedua adalah yang muter-muter ngomongnya. Yang kedua adalah yang kedua James mengatakan, ada nggak saksi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Saya improvisasikan dengan sebuah analogi. Adakah saksi bahwa Yesus Hamasi atau Musa alaihissalam menerima firman Tuhan di Bukit Sinai itu? Siapa yang menyaksikan bahwa Musa itu menerima firman Tuhan tersebut? Jangan-jangan bukan dari firman Tuhan. Kan analogi sederhananya seperti itu. Kalau Anda mampu membuktikan bahwa ketika Musa menerima loh itu dari Tuhan, maka saya akan menjawab pertanyaan Anda. Begitu. Sekarang siapa saksi Musa ketika di Oke, cukup Mas Nandar. Sekarang sudah? Saya sudah Pak paham. James, silakan. Pak James, ya, Oke. silakan. Pak Nandar yang terhormat, ya. Anda kutip yang tadi itu ya, maaf ya Pak Nandar. Jika itu nubuatan untuk junjungan Anda, bagaimana Anda ingin menafsirkan puluhan ayat yang seperti ini bunyinya, Pak Nandar?
bahwa yang datang setelah Isa itu adalah nabi palsu. Silakan Pak Nandar. Ya, itu bagaimana? Saya nggak usah menjelaskan kepada Anda lagi ya, karena penafsiran Alkitab ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain, Pak Nandar. Saya jemaat tapi saya tahu Pak Nandar. Tapi Anda sekolah tinggi kalau tidak paham nih berarti payah ya. Jadi silakan Pak Nandar. Pak Nandar coba buka di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Nanti Pak Nandar terjemahan untuk saya ya. Ya. Dan tafsir untuk saya. Saya nggak buka. Tapi usahakan tidak boleh saling bertentangan Pak Nandar. Ya, tadi saya sudah bilang Pak Nandar, tapi Pak Nandar tidak mau terima. Pak Nandar mati-mati bahwa itu adalah junjungan Pak Nandar. Nah, sekarang ada ribuan ayat yang ya. jika Pak Nandar tafsir ikut itu, tunggu. Saya belum jawab punya Pak Nandar ya. Nah, yang kedua, sekarang Pak Nandar bilang Musa, siapa yang melihat dia? Sekarang saya tanya kepada Pak Nandar, Musa sebelum datang, sebelum jadi nabi, itu sudah dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Musa dimintain bukti kenabian, Musa mampu memberikan bukti. Ya, dan itu bukan tertulis cuma di Alkitab, akan tetapi di kitab Anda pun. Jika Anda menolak Musa, maka robek saja Alkitabnya. Karena Alkitab sudah menolak, Nandar sudah menolak itu. Paham nggak? Atau Musa tidak ada di dalam kitabmu? Sudah. Ya, silakan jawab pertanyaan saya. Ya, saya sudah jawab pertanyaan Anda. Oke. Anda mau bilang Musa bukan nabi? Suara saya kedengar. Ya, silakan Pak Nandar, saya tunggu. Di dalam Matius 7 ayat ke-15 bisa Anda cross check. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Anda paham maksud ayat ini? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Yang namanya nabi-nabi palsu di dalam nubuatan Yesus itu adalah diperumpamakan menyamar seperti domba. Artinya apa? Artinya dia masuk di dalam internal kekristenan sendiri. Padahal mereka itu serigala buas. Sekarang orang yang mengaku nabi dan mewartakan Yesua HaMasiah adalah sebagai Tuhan adalah orang-orang Kristen sendiri. Ada Joseph Smith dari gereja Mormon yang mempunyai kitab lain setelah Alkitab, yaitu kitab Mormon. Ada nabi tanpa ragi, ada nabi Nugata Ambunan. Inilah yang disebut sebagai nabi-nabi palsu karena mereka itu menyamar seperti domba, menyamar di dalam kekristenan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadi Kristen, apalagi menyamar jadi Kristen. Jadi yang disebut nabi palsu di dalam Alkitab adalah orang-orang yang menyamar seperti domba di dalam Matius 5 ayat ke-7. Artinya apa? Artinya orang-orang yang masuk dan merusak kekristenan sendiri dari internalnya. Stop, kamu lucu apa gimana sih sebenarnya? Lagi ngelucu? Hah? Lagi ngelucu ya? Ngelucu. Kita lagi diskusi, Mas. Ayatnya jelas. Saya kasih 2 Petrus Nandar. Saya kasih 2 Petrus Matius 7 ayat 15. Nandar. Matius 7 ayat 15. Ini kayaknya orang yang tamu tapi nggak sopan ya, nyerocos melulu nih. Mas Nandar tolong diam dulu ya, biar Ibu Fatima kasih kesempatan Ibu Fatima untuk ini menyangga. Silakan Bu Fatima. Saya bilang, Mas Nandar, ini bukan lelucon. Ya, ini bukan lelucon. Ini disaksikan banyak orang. Yang dinubuatkan nabi. Siapa sih nabi setelah kedatangan Yesus? Siapa sih yang mengaku nabi di sini? Ayo. Yang membuat kitab, yang membuat agama, ya, yang wajib dipercaya oleh semua orang, ya, ini adalah nabi. Begitu ya. Jadi kalau Anda katakan nabi yang berbulu domba tadi, itu kok katakan tanpa ragi dan nabi luga, itu Anda ini melelucon. Please deh. Anda ini bicara serius dong. Maaf ya, muka Anda sebenarnya sesuai sih dengan lelucon Anda. Muka Anda lucu sekali. Ya, tetapi maksud saya begini loh, jangan mengekspresikan muka Anda dengan kelucuan Anda ini ditampilkan di publik yang kita ini membahas tentang kebenaran. Ya, saya mau kasih tahu Anda, kalau memang Anda mengutip ayat Alkitab, tetapi kenapa dari awal perbincangan kita, dari awal Anda mengatakan bukan Injil yang kita pegang, bahwa itu ada firman Tuhan, lalu Anda mengemis-ngemis
tentang nubuat Muhammad di Yohanes 14 ayat 6. Sangat memalukan sekali Anda ini. Ya, Anda ini nggak punya muka atau gimana? Tadi bilang katanya Alkitab tidak ada, Taurat, Zabur, dan Injil sudah hilang di masa 325 di Konsili Nicea. Ya, saya sudah. Bu Fatima. Bu Fatima, sorry, Ibu masih mau lanjut berdiskusi dengan Mas Nandar? Kalau enggak kita ganti orang. Kayak ganti orang aja, kayaknya orang cuma lelucu doang ini ya. Ini orang aduh ya ampun Tuhan kasihan. Ya. Kayak begini merasa saya Mas Nandar. Mas Nandar. Tunggu, ya, tunggu dia jelasin punyaku dulu. Oh. Enggak ada, dia cuma lucu doang, dia Pak. belum jelasin. Minta bukti itu, saya minta bukti itu biar dia jelasin dulu. Oke. Ini kayaknya maaf ya Pak James, ya kita ketemu di sana nanti di channelmu Nandar. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya Pak James ya, Mas Nandar ya. Oh, sorry, kita kick dulu. Makasih ya. Oke. Ya. Makasih Nandar. Oke, kita pindah ke yang lain. Muslim menjawab. Ternyata ini sama kayak si Indra itu ternyata ini. Saya pikir Bu. dia Jadi, lebih cerdas, ngelucu aja. Aduh, kasihan. Ya begitulah. Kalau orang tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia akan mutar kiri, kanan, ke atas, ke bawah, depan, belakang. Ya, pertanyaan yang paling mendasar kan tadi saya sudah tanya sama Mas Nandar. Dia bilang dia mengaku dia evangelis. Nah, evangelis itu kan jabatan organisasi, jabatan gereja, gitu loh. Nah, kemudian dia mutar-mutar bahwa evangelis itu dia hanya melakukan pemberitaan Injil, tidak ada secara organisasi. Ya berarti penginjil liar dong, evangelis liar, karena tidak ada karena tidak ada pengakuan dari sebuah sinode gitu. Oke, kita terima Muslim menjawab. Ayo dong, Muslim menjawab. Ya. Oke, silakan Muslim menjawab, masuk lagi. Ya, itu jadi seperti itu, Bu. Jadi itu yang mendasar sekali gitu loh. Artinya kalau dia kan di mana-mana menyatakan diri seorang evangelis, gitu loh. Evangelis itu kan berarti sebuah kedudukan terhormat di dalam pemberitaan Injil. Makanya saya sangat ragu gitu loh. Kok evangelis bisa tersesat kayak begitu gitu loh. Oke, Muslim menjawab. Selamat malam. Oke. Ya, kita terima dulu, Bu. Selamat malam. Muslim menjawab. Jangan di-mute. Ya, jangan di-mute. Padahal dia udah biasa bikin channel sendiri, udah paham ya. Kalau di-mute itu berarti gak ada suara. Ya. Aneh sekali nih orang ini, nongol-nongol gitu doang. Ya, Muslim menjawab, silakan masuk. Jangan di-mute, Mas. Ya, Muslim menjawab. Mas AU. Aduh, buang-buang waktu ya nih orang ini. Inisialnya UA. Ya, Muslim menjawab, silakan. Oke, tidak bisa tersambung. Mungkin gini Pak, saya mau ngomong lagi membahas tentang saudara si Nandar ini. Setiap kali saya perhatikan. Ya, setiap kali saya perhatikan ketika dia debat melawan siapapun, itu selalu memutar-mutar memakai bahasa Arab lah supaya bisa lama gitu ya. Jadi dia lebih senang berbelit-belit sepertinya. Dia tidak langsung lugas, tegas untuk memberikan jawaban, tetapi dia lebih senang bertele-tele gitu saya lihat. Dan bahasanya selalu ngawur dan saya lihat lucu gitu. Mengatasnamakan diri sebagai evangelis. Bu, sebentar Bu. Yang Kristen dimohon untuk tidak masuk dulu ya. Tolong sabar ya teman-teman ya. Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim dulu ya. Tolong yang Kristen jangan masuk dulu. Ya, bukan kami tidak mau terima, tapi tolong kasih kesempatan untuk yang Muslim yang istilahnya yang mempunyai ilmu agama yang baik. Tolong dicerahi Ibu Fatima, siapa tahu bisa jadi mualaf ya. Nah, sebelum Ibu Fatima melanjutkan, saya perlu informasikan bahwa meresponi terhadap usulan teman-teman untuk yang Kristen bisa memberikan kesaksian.
maka kami menyediakan ruang itu di hari Minggu jam 8 malam. Itu khusus di channel We Forgot Official. Channelnya sudah kami tampilkan di layar YouTube Yusuf Manubulu. Ya, jadi teman-teman yang rindu mendengarkan kesaksian mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kekristenan, silakan di-subscribe channel tersebut supaya sebelum acara berlangsung nanti ada notifikasi dari YouTube untuk mengingatkan kepada kita untuk nanti bisa hadir bersama-sama dan bisa mendengarkan secara maksimal ya. Besok jam 8 malam ya, sekali lagi teman-teman yang merindukan kesaksian dari yang berlatar belakang Kristen, mujizat yang luar biasa yang terjadi, bagaimana kuasa Tuhan yang tidak kalah hebatnya, yang telah mengubahkan para murtadin dari agama-agama lain. Nah, kuasa yang sama juga bekerja di dalam kekristenan. Oke, silakan Anda subscribe, channelnya ada di layar YouTube Yusuf Manubulu. Dan juga kami perlu informasikan Anda yang ingin mendukung pelayanan Ibu Fatima Sadia, di layar di bawah deskripsi kami sudah cantumkan rekening daripada Ibu Fatima untuk pelayanan yang dilakukan oleh beliau ya. Oke, kita pindah ke ini Bu, ini ada penelpon dari Muslim, kita kasih kesempatan dulu ya Bu Fatima ya. Iya, silakan. Ya, Pak Jafar Sidik. Pak Jafar Sidik silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, Ibu Fatima Sadia. Bagaimana kabar Bu? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah, Bu Haja. Iya, perkenalkan saya Muhammad Jafar Sidik, asal Tanah Toraja. Jadi inilah Bu, saya mau bertanya ini Bu, tentang alasan utama Ibu kenapa bisa pindah dari agama Islam. Bukankah di dalam Al-Quran sendiri telah difirmankan inna dina indallahil Islam, agama diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Itu saja Bu yang saya ingin tertanyakan nanti selanjutnya. Oh gitu ya. Bu, jadi menurut Anda Jafar Quran itu Sidik, sebentar Bu, ini konteks pada malam hari ini murtadin yang bertanya ya Pak Jafar. Ya, pada kesempatan ini konteksnya murtadin yang bertanya ya. Tolong dicerahi, siapa tahu bisa dimualafkan gitu ya. Jadi artinya yang mempunyai ilmu agama yang baik, tolong dicerahi Ibu Fatima, karena selama ini kan murtadin itu dianggap tidak paham Al-Quran ya, atau dalam pengertian ya bodoh lah tentang Al-Quran. Nah, tolong dicerahi, siapa tahu dengan bisa memberikan jawaban dari Ibu Fatima, dia bisa menjadi mualaf kembali ya. Oke, silakan Bu Fatima. Oke, sebelum saya memulai pencerahannya, saya dulu akan membacakan ayat ya, saya di dalam surat Al-Baqarah, bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam. Akan tetapi tidak ada salahnya perlu kita saling menyampaikan mubasysyira wa nadhira, saling memberikan kabar gembira dan saling memberikan peringatan. betul. Saya merujuk pada surat Ali Imran ayat ke-19 bahwa tidak ada agama di sisi Allah melainkan agama Islam. Begitu Bu juga di dalam Al-Quran surat ketiga juz 3 surat Al-Imran juga Bu. Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat ke-85, tidak ada agama, siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka itu tidak akan diterima di akhirat. Dan umat Islam adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala jamin surga atasnya, itu menurut keyakinan kami. Seperti itu Bu. Oke, baiklah Bu Haja. Terima kasih banyak. Kalau saya begitu bukan Bu Haja Bu, saya dengan Bapak Jafar Sidik. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Pak Jafar Sidik ya. Sebagai seorang Kristen, saya juga akan memberitakan kabar gembira buat Anda bahwa tidak seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana Pak? Lalu kabar gembira seperti apa? Sebentar. Kabar gembira seperti apakah yang Anda tawarkan kepada saya?
Ya seperti itu, bahwa siapa yang mencari agama Islam maka tidak akan siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima segala amal ibadahnya dan segala perbuatannya. Dan orang yang masuk ke dalam agama Islam Allah akan menjanjikan jannatan, yang karena ibu nggak bisa dengan bahasa Arab, saya sebutkan bahasa Indonesianya, akan diberikan surga yang seluas langit dan bumi. Seperti itu. Dan di dalam juga Al-Quran diperintahkan untuk bersegera kepada pengampunan Allah. Cara mendapatkan pengampunan Allah adalah dengan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidaklah mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan orang-orang seperti ini Allah akan kasih wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah akan berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seperti itu, Bu. Oh, bagaimana caranya orang muslim bisa masuk surga, Bu? Apakah ada jaminan? Memang suaranya kayak maaf, memang ini suaranya memang apakah ada jaminan ya di dalam Islam untuk masuk surga? Ada jaminan, jelas ada. Karena wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu sudah jaminan itu. Itu sudah namanya klaim. Final namanya klaim, Bu. Namanya klaim. Tetapi bukan di dalam klaim itu. Oke, sebentar, Bu. Kasih kesempatan Fatima, saya. Bu Fatima, ini Bapak ya, Bu, bukan Ibu ya. Oh, tapi yang ngomong ini Bapak, Ibu ini. Bu. Yang ngomong Ibu. Enggak, Bapak. Suaranya Bapak, doang, ini laki-laki. Oh, maaf, Ya. maaf, sorry. Ya ampun, maaf. Iya, suaranya doang ini. Enggak apa-apa, ya. Tepat, silakan, Bu. Saya tadi anggap, saya pikir Mak Dede, siapa buah Saya Dede jelaskan itu, dulu saya ya, pikir, mohon maaf. Pak Jafar. Ya silakan Jafar. Pak Pendeta yang terhormat. Ya haleluya, salam kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan lanjut. Ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya Ibu Fatima lagi sedang menjelaskan, Bapak tolong diam dulu ya Pak, sampai selesai Ibu Fatima baru Bapak bisa menjawab ya Pak ya, silakan. Ya. Tafadhol. Pak Jafar, begini Pak, di dalam kekristenan sebelum ada Islam ya, sudah diberitahukan kepada Yesus bahwa dari buahnya lah engkau akan mengetahui. Ini artinya bicara mengenai tentang pengajaran, Pak. Pengajaran yang Yesus ajarkan adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Tidak boleh menghakimi sesama kita, tidak boleh menghina atau mengolok-olok sesama kita, tetapi harus mengasihi sesama. Bahkan orang yang memfitnah kita, kita justru harus doakan. Seperti itu, Pak. Buah atau pengajaran yang dilihat dan yang diperlihatkan oleh Yesus ketika muridnya bertanya kepada dirinya, "Guru, ajaran mana yang harus kita ikuti?" Yesus menjawab apa? Dia menjawab, dari buahnya lah engkau akan mengetahui. Artinya apa? Kalau pohonnya baik, buahnya baik. Hasilnya pengajarannya juga baik. Orang-orangnya juga pasti akan bisa menjadi pelaku firman itu menjadi orang yang baik. Kecuali dia tidak menjadi pelaku firman. Kristen KTP, Kristen yang belum bertobat. Seperti itu, Pak. Jadi ajaran mana yang harus saya mau ikutin lagi? Sementara Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bicara tentang karyanya, karya penyelamatannya. Ya, kalau kita lihat lagi dalam perjanjian lama, Tuhannya Musa, dia berkata, akulah Tuhan dan juru selamat itu. Gitu. Ketika dia mengatakan Tuhan dan juru selamat, ada realisasinya, Pak. Ya, realisasinya dalam perjanjian baru itu sendiri. Lalu, apakah Tuhan yang Anda sembah ini sama dengan pribadinya dengan Tuhannya Musa, Pak? Iya, dengar dulu ya. Begini, Bu. Kami di dalam Islam itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit. Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta dunia dan seisinya. Dan kami tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya agama yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkan Allah hanyalah agama Islam. Sehingga kul huwallahu ahad. Jadi katakanlah bahwa dialah Allah yang esa. Dan kemudian di dalam Islam itu mengajarkan budi pekerti yang baik, mengajarkan akhlak yang baik. Meskipun mungkin ibu akan berpandangan banyak orang muslim di luar sana yang berperilaku biadab, berperilaku menganiaya kepada sesama manusia, itu oknum dan bukan bagian dari ajaran Islam, dan ajaran Islam sendiri itu melarang. Bahkan
memberi kasih kepada orang di luar Islam pun itu perlu, tidak boleh kita saling menghakimi, betul ya. Ajaran Islam juga mengajarkan hal yang demikian, sesama kita tidak boleh saling mengganggu, karena lakum dinukum waliyadin. Iya Bu Pak, gini Pak, ya, Al-Quran itu sebenarnya firman Tuhan yang harus diimani sampai sepanjang masa tidak? Al-Quran adalah ya yang harus diimani sampai sepanjang masa, sampai hari kiamat. Oke, berarti masih berlaku ya? Masih berlaku ya, masih. Kalau di dalam Quran itu ada menyatakan, perangilah orang-orang kafir itu di sekitar kamu sampai mereka menemui agama Islam. Bagaimana Pak dengan ayat ini di dalam Quran? Memang banyak dijelaskan, itu di dalam surat At-Taubah. Tapi Ibu, ya dalam surat At-Taubah memang ada dijelaskan. Qatilul musyrikina sampai seterusnya, wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum dan seterusnya. Itu dalam surat Al-Baqarah. Tapi dalam melihat ayat tidak boleh hanya melihat pada sebatas terjemahan. Pada dengar dulu Bu, aduh jangan dipotong dong Bu. Tidak boleh hanya melihat pada sebatas konteks, tapi ada asbabun nuzulnya. Yang dimaksud itu ketika orang-orang itu menyerang kita. Itu kalau dalam medan peperangan, tapi di luar dari medan peperangan. Halo? Bahkan Nabi Muhammad SAW berwasiat itu bahwa siapa yang memerangi, membunuh kafir zimmi, maka dia juga kafir, dilarang karena dijaga dengan kehormatannya. Jadi konteks ayat itu berlaku pada dalam peperangan ketika orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu menyerang. Kalau dia tidak menyerang, maka tidak boleh kita ganggu, karena lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, seperti itu Bu. Jangan terlalu panjang. Iya. Oke, sudah mengerti. Jangan terlalu panjang. Ya bukan terlalu panjang ya, silakan. Berbulat-bulat saja, sama saja. Oke, begini Pak ya. Tadi kan saya bertanya. Puji Tuhan, haleluya. Iya. Saya bertanya, puji Tuhan. Ya silakan Bu. Saya bertanya kepada Anda, ya. Tadi Anda mengatakan Al-Quran itu adalah wahyu Allah ya, yang berlaku sampai sekarang. Kalau benar itu adalah wahyu Allah berlaku sampai sekarang, kenapa harus mempercaya dengan asbabun nuzul gitu loh? Seharusnya dipisahkan dong kalau itu bicara sejarah, ya enggak? Kalau yang namanya wahyu. Dengar dulu Bu. Sebentar. Jadi ya silakan. Ya. Jadi argumen maksud saya tuh harus dicerna juga ya. Jadi jangan Bapak terus main langsung ini saja, walaupun ini Quran Anda, tetapi orang berargumen, orang membantah itu boleh ya. Karena apa? Orang tidak bisa. Ya, silakan. Kalau namanya Quran itu adalah wahyu ya, yang turun langsung dari Allah, yang dianggap kitab suci dan berlaku sampai sepanjang masa sampai akhir zaman, seharusnya itu kan diimani, ya kan? Kenapa Anda harus mengatakan nggak harus dilihat dari konteksnya doang, tetapi lihat asbabun nuzulnya? Ini berarti sejarah dong Pak, cerita dong berarti, bukan wahyu dong namanya ya. Kalau wahyu itu harusnya jelas. Nih contoh Pak, di dalam Alkitab ya Pak ya, di dalam Perjanjian Lama. Halo Bapak, masih mendengar saya? Ya, saya masih mendengar, setia mendengar. Oke, di dalam Perjanjian Lama itu ada yang namanya kitab Taurat. Ya, ada yang namanya kitab Mazmur, ada yang namanya kitab para nabi, ya, itu memberitakan tentang sejarah, ya, kejahatan manusia dari terkecil sampai terbesar, kejahatan-kejahatan yang bisa dikatakan belum pernah terjadi, jangan sampai sekarang ada yang sebagian sudah terjadi, itu sengaja memang sudah ditulis supaya orang tahu tolak ukurnya kejahatan manusia, gitu loh. Orang ternyata memang sudah rusak oleh karena perbuatan dosa ya, itu sudah tercatat mengenai tentang peperangan, mengenai hal apapun gitu ya. Tetapi Bapak perlu harus ketahui bahwa setelah ada Perjanjian Lama itu ada kitab namanya Perjanjian Baru, yaitu Injil. Injil ini harus diwartakan. Injil itu apa sebenarnya? Injil itu yaitu Tuhan itu sendiri yang datang kepada manusia dan dia menebus dosa manusia dengan keselamatan yang hakiki, ya, yang harus dipercaya oleh semua orang. Karena apa? Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui karya dirinya sendiri sebagai penyelamat atau juru selamat itu sendiri. Nah, lalu yang pertanyaan saya tadi, yang dari awal,
apakah Tuhan Anda yang Anda sembah ini adalah Tuhan yang sama yang Tuhan sembah oleh Musa? Sementara Anda mengklaim diri bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Saya juga mengklaim Tuhan saya juga pencipta langit dan bumi, Pak. Gitu loh. Jadi maksud saya ketika kita berdiskusi, kita tuh nggak bisa mengklaim diri sendiri. Tetapi Anda harus bisa kasih referensi dan Anda harus menelusuri kitab sebelumnya. Apakah sinkron atau tidak? Seperti itu, Pak. Oke, baik, saya akan jawab, Bu. Terima kasih. Ya, pertama, masalah kitab Injil itu adalah wahyu ilahi. Ya, perlu saya sampaikan bahwa seluruh kitab yang diturunkan oleh para nabi, baik itu seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, baik itu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran, semua itu adalah wahyu Allah. Dan kemudian masalah Tuhan, apakah sama Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang disembah oleh Musa, itu sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja kitab-kitab sebelumnya itu dirangkum, disempurnakan oleh Quran, hukumnya dinasah, hukumnya terhapus, datanglah Al-Quran melengkapi semua itu. Dan kami umat Islam pun tidak sah iman kami kalau tidak mengikuti, tidak mengimani adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, termasuk dalam hal ini kitab Injil. Tapi perlu dipahami, kitab Injil yang yang menurut versi umat Nasrani sekarang beda kitab Injil yang kami pahami yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kenapa? Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa mengajarkan ketauhidan, mengajarkan bahwa hanya Allah yang harus kita sembah. Kenapa sekarang umat Nasrani ya mengatakan juga Yesus itu adalah Tuhan, bahkan Yesus adalah anak Tuhan. Yang kemudian Injil sekarang yang beredar di tangan orang Nasrani susah untuk diakui kemurnian kitabnya. Kenapa? Karena dicampuri oleh tulisan-tulisan di luar dari firman Tuhan. Contohnya adalah perkataan Yesus, adalah perkataan Paulus, perkataan Matius dan sebagainya. Contoh seperti itu surat Paulus kepada jemaahnya di situ, tapi Al-Quran tidak. Sampai perkataannya Nabi Muhammad pun tidak ada yang dituliskan di dalam Al-Quran. Sampai satu titik atau sampai komanya pun tidak ada yang bersumber dari perkataan selain firman Allah. Bahkan semulia-mulianya Nabi Muhammad, semulia-mulianya Rasulullah, tidak ada perkataannya dimasukkan ke dalam Quran, tapi perkataannya dimasukkan ke dalam hadis. Tapi kalau kita Injil kan banyak campuran, kata ini, jadi susah diragukan. Kalau dia adalah firman Tuhan, kalau Quran tidak ada campuran ini. Iya, karena tidak ada campuran. Bapak ini fitnah loh. Bapak nyerocos tapi nggak ada datanya loh. Bahaya nanti kalau saya tanya balik. Bapak tahu nggak proses kitab Injil itu jadi seperti apa? Ya, kalau versi kami umat Islam mengetahuinya proses kitab Injil itu Allah yang turunkan kepada Nabi Isa. Tapi bagaimana proses kitab Injil kepada umat Nasrani kan itu mempunyai versi tersendiri, Bu. Ya, saya memahami ini, Bu, ya. Tidak bisa begitu, Pak. Makanya Bapak kalau ngomong itu harus nyambung dengan akal. Nggak boleh nyerocos sembarangan. Ya. Bapak minum dulu, Pak. Kalau masuk, Pak, minum dulu. Ya, silakan. Minum dulu. Ya, salam hormat Pak Pendeta. Ya, silakan Ibu. Ya. Dulu. Gimana sih ini? Pak, silakan. Sebentar, Pak. Sekarang gini, Bapak tadi bilang bahwa Injil dicampur tangankan apa segala macam. Saya mau tanya, Bapak nyerocos segitu panjangnya, sadar nggak dengan apa yang Bapak ucapkan? Saya sadar. Oke, kalau begitu, kalau sadar, Anda harus bisa membuktikan ya. Bagaimana proses kitab Injil itu jadi? Prosesnya sampai terjadi kitab. Dengar. Ya, karena Ibu bertanya kepada saya selaku umat Islam, maka saya akan menjawab sesuai dengan versi umat Islam sendiri. Proses kitab Injil itu Allah turunkan langsung kepada Nabi Isa.
Kalau menurut umat Kristen, entah bagaimana saya tidak tahu karena banyak versi yang menyebutkan. Saya dengar dulu. Salah satu bagaimana prosesnya? Sahabat saya dengar ya. Pendeta Yahya Waloni, salah satu mantan pendeta yaitu Ustadz Yahya Waloni pun pernah menjelaskan bahwa kitab Injil yang dipegang sekarang itu karangan Paulus karena ketika dulu bangsa Israel ini Bu ya, entah kalau versi Ibu bagaimana, itu di bumi hanguskan semua itu oleh negeri Asyura, sehingga Injil pun diwariskan oleh para pendusta-pendusta. Akhirnya dibuatlah direvisi lah Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa yang tadinya Nabi Isa cuma rasul diangkat sebagai Tuhan yang disebut dalam Hebrew. Sudah, jangan panjang-panjang lagi. Jadi iman Bapak ini, saya prihatin nih Pak ya. Setiap kali ada Muslim mau debat, ngomong, nyerocos, tetapi datanya selalu dari si Ustadz ini, dari Kiai ini. Waduh, ini gawat sekali. Katanya Al-Quran ini kan begini, kita melihat referensi sumber. Anda punya referensi dari mana? Sekarang begini, saya mau tanya. Katanya kita disebutkan. Kalau kita bicara Pak, stop. Bapak sudah terlanjur panjang. Bapak sudah terlanjur panjang. Jadi kasih kesempatan kalau saya ngomong ya. Dengar. Saya tanya Bapak tadi. Bapak bilang katanya Quran Injil menurut versi Islam itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Datanya dari mana, Pak? Iya, datanya dari Al-Quran sendiri, datanya dari hadis. Makanya Pak, saya tanya, jangan mengarah ke Yahya Waloni. Yahya Waloni itu juga tukang ngarang, ya. Jadi kalau misalnya Bapak punya bukti, Bapak, kalau Bapak punya ilmu, punya pengetahuan, punya referensi, buktikan saja referensinya di sini, nggak usah nyolong-nyolong dari orang yang nggak ada di sini. Yahya Waloni itu manusia, Pak. Jangan diimani segitu fanatiknya, jangan. Bahaya ini. Kalau Anda merasa bahwa Quran itu adalah kitab yang sempurna, harusnya bisa menjawab secara lugas. Ya. Contoh mengenai tentang proses kitab Injil itu jadi. Bagaimana prosesnya, saya kepengen tahu. Jika umat Islam seluruh dunia selalu menganggap bahwa Injil selalu diturunkan oleh Isa. Ya, diturunkan oleh Allah kepada Isa. Lalu jadi buku. Siapa yang menulis? Siapa yang mencatat? Begitu, Pak. Oke. Kasih referensinya. Jadi kalau di dalam Al-Quran surat Al-Imran sendiri kitab suci kami, saya langsung ya, nazzala alaikal kitab, ya diturunkan atas kalian kitab, ya yang itu yang membawa kebenaran, yang dimana sebelumnya Allah sudah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Di situ memberikan penerangan. Nah, masalah kitab Injil itu siapa yang nulis kitabnya? Itu firman itu Al-Quran yang merangkum semua, karena isi dari Taurat, Zabur sama Injil itu tertera di dalam Al-Quran semua, tinggal Quran yang merangkum semua, karena Quran itu adalah kitab penyempurna, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Stop. Gak ada keraguan kepadanya. Bagaimana? Saya ragu sekali karena apa? Anda yang bicara, bukan Quran Anda yang bicara. Jadi begini, saya tanya tadi. Anda kan tadi menuduh Quran yang bilang, bukan saya. Tetapi mana referensinya? Mana referensinya? Mana referensinya bahwa proses kitab Injil itu siapa yang menulis? Jangan mencari-cari. Siapa yang menulis? Dari tadi kok nggak bisa jawab. Inilah kitab yang tidak ada. Zalikal kitab. Alif Labin Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Bagaimana Pak Yusuf Madobolo bisa? Ya. Oke, mungkin cukup ya Pak. Kita pindah ke penelpon lainnya ya. Kelihatannya silakan. Tidak bisa ini. Oke, sulit Pak. sekali orang kita pindah ya. Bisa nuduh doang di Islam ini payah banget. Kalau dikasih minta referensi, pokoknya penyempurna. Quran ini penyempurna. Repot nih kalau kayak begini. Ya. Oke Bu, ya. Bagaimana Jadi, saya bisa mengerti Pak kalau kayak gini Pak? Ya, makanya kita kan kasih kesempatan. Artinya ya Muslim yang mempunyai pengetahuan agama yang baik, ya tolong dicerahi ya Ibu Fatimah supaya ini lewat pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Fatimah, siapa tahu dia bisa mualaf lagi gitu ya, supaya
Siapa tahu beliau bisa, Ibu Fatimah bisa dapat hidayah, kan itu sangat ini, sangat Oke, sedikit baik gitu loh buat sedikit Pak. Muslim ya. Maksudnya saya Oke, memberikan penjelasan ya. lagi nih kepada pemirsa, terutama para penelpon yang selalu begitu-begitu saja pertanyaannya. Selalu bilang bahwa Isa ini diturunkan oleh Allah ya, setelah menurunkan Injil kepada kepada Isa, katanya begitu ya. Ditanya proses kitab Injilnya itu jadi gimana? Apa jatuh dari langit tiba-tiba atau mungkin lewat perutnya Maryam juga gitu, di perutnya Yesus atau bagaimana gitu loh. Terus tiba-tiba jadi Injil, mereka mengklaim bahwa Isa lah yang nulis Injil apa bagaimana, nggak ada dasarnya gitu, nggak ada dalilnya gitu loh. Tiap kali Muslim bicara selalu tuh omong kosong. Bagaimana orang bisa mualaf nih kalau begini nih? Coba, silakan Pak Manubulu. Ya, ya jadi memang seharusnya kalau kita memberikan jawaban sudah sangat mutlak kita harus pakai data ya. Jadi artinya Iya. orang bisa melihat bahwa pengetahuan kita, pengetahuan yang dimiliki itu bisa mencerahi dan bisa menolong orang yang mungkin saat ini Bu Fatimah kan sudah dianggap tersesat karena sudah meninggalkan agama yang lama ya. Jadi kalau misalnya ada data yang jelas yang diberikan, siapa tahu aja Ibu Fatimah bisa balik lagi gitu loh. Iya. Bisa Anehnya jadi kok mualaf lagi. hanya selalu bilang bahwa Al-Quran sudah menyempurnakan kitab tidak. Yang disempurnakan tuh apa gitu loh. Yesus sudah mengajarkan suatu hal yang sempurna. Yang disempurnakan di sini apa gitu loh. Lucu kadang-kadang ini orang Muslim juga ini. Ayo silakan Muslim Ya, lagi oke. mungkin ya bisa memualafkan saya. Kita lagi Silakan. ada ya ke Muhammad Aldi. Selamat malam Pak Muhammad Aldi. Halo. Halo. Ya, halo. Halo, jelas suara saya? Sangat Jelas. Silakan. Bu Fatimah, saya Muhammad Aldi. Iya. Selamat malam, Pak. Yang saya ingin tanyakan ke Ibu, ayat Bible apa yang membuat Ibu yakin Yesus itu Tuhan? Gak usah banyak-banyak ya, satu ayat Pak, saja ya. Sebentar Bu. Pada kesempatan ini Pak Muhammad Aldi, ini konteksnya murtadin yang bertanya ya, jadi tolong dicerahi. Karena selama ini kan murtadin dianggap istilahnya tidak paham Al-Quran. Jadi pada kesempatan ini murtadin yang bertanya, jadi tolong yang istilahnya yang memahami agama Islam yang lebih, tolong dicerahi beliau supaya siapa tahu beliau bisa mualaf lagi gitu ya. Jadi dari pertanyaan dari Ibu Fatimah, gimana Bapak Aldi siap nggak Pak? Tapi saya boleh bertanya juga kan? Enggak bisa Pak. Ini konteksnya murtadin yang bertanya Pak gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak siap, nanti dilanjutkan. Ibu Fatimah akan bertanya kepada Bapak gitu loh. Jadi Bapak tolong cerahi dia, karena kan dianggap dia tidak paham Al-Quran selama ini, makanya dia meninggalkan ini Islam gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak siap, nanti Bu Fatimah akan mengajukan pertanyaan gitu loh. Tapi kalau Bapak nggak siap, kita ganti kepada penelpon selanjutnya gitu loh. Karena sudah ada beberapa yang antri. Gimana Pak? Bapak mau menjawab? Ya, silakan Bu Fatimah. Oke, saya mau bertanya nih Pak, apakah Allah SWT itu adalah sama pribadinya dengan Tuhannya Musa? Halo. Ya. Pak Muhammad Aldi. Pak, handsetnya bisa dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak. Suaranya feedback Pak. Gimana? Dicabut dulu handsetnya, baru dicolok lagi Pak. Saya nggak pasang ini, nggak pasang apa-apa. Kalau begitu Bapak berarti harus pakai handset Pak, supaya suaranya tidak feedback gitu loh. Suara saya feedback ya? Feedback Pak. Ya, jadi menggema dia, suaranya mantul. Saya pindah tempat dulu sebentar ya. Saya pindah tempat dulu sebentar. Kalau bisa pakai handsfree Pak, handset, supaya ini suaranya tidak mantul. Masih sama nggak? Udah, Ya, kayaknya udah lebih bagus. Sudah, silakan. Masih Ya. tetap ya. Tapi saya kedengeran sih. Oh ya, silakan kalau begitu Bu, silakan. Oke, Pak Muhammad Aldi, saya bertanya ya Pak. Apakah pribadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan Tuhannya Musa yang Tuhan sembah, Tuhannya Allah Abraham, Ishak dan Yakub?
Gimana suaranya echo ya? Kurang jelas? Ya, gimana dong? Bisa pakai Coba diulang handsfree, lagi, Pak. sekali lagi coba. Bisa Sekali pakai lagi, sekali handset, lagi. Bapak. Pak Aldi ada handset nggak, Pak? Atau- Pakai handset, Pak. Atau saya keluar dulu nanti masuk lagi gimana nih? Silakan. Ya, kalau bisa pakai handset. Kalau bisa pakai handset ya, Pak. Iya. Enggak, soalnya Ya, suaranya echo ya, kurang jelas. Ya, ya, betul, betul. Jadi suaranya Gimana mantul, echo. kalau saya keluar dulu nanti masuk lagi gimana nih? Boleh, boleh. Atau enggak kalau ada handset, Bapak ambil handset untuk dicolok aja, Pak, gitu loh. Iya, iya, saya keluar dulu ya sebentar ya. Ya, ya. Silakan, silakan. Oke. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Wawan. Selamat malam, Pak Wawan. Malam, Pak. Ya, jadi Pak Wawan pada malam hari ini Murtadin ingin bertanya, tolong dicerahi supaya siapa tahu bisa mualaf lagi ya, Pak. Waduh, justru saya yang Ya. mau tanya ini, Pak. Saya baru tahu kalau Ya, sekarang yang bertanya Murtadin ya. ya, judulnya kan sudah ditulis, Pak, di situ. Murtadin bertanya karena selama ini kan Murtadin dianggap langsung ini, masuk Pak, tadi. tidak paham Al-Qur'an. Ya. Oh gitu. Ya, Tapi gitu loh. sebelumnya Jadi saya boleh tanya nggak ya? untuk saat ini sih nggak gini, Pak, nggak disediakan ruang untuk ini untuk bertanya karena konteks pada malam hari ini Murtadin kan dianggap kurang paham Al-Qur'an. Makanya meninggalkan agama yang lama. Nah, jadi izinkan Murtadin untuk bertanya. Jadi yang Muslim yang istilahnya memiliki pengetahuan agama yang lebih, tolong dicerahi. Siapa tahu dengan pencerahan yang diberikan, Murtadin bisa mualaf mendapatkan hidayah gitu, Pak. Wah, nggak mampu saya, Pak. Kalau masalah untuk balik ke Islamnya hidayah aja dari Allah mah. Saya mah nggak bisa berbuat apa-apa. Oke. Ya, setidaknya Gitu. ajaran yang Bapak itu yang udah jawab, maksudnya bisa memberikan jawaban, otomatis orang yang di luar sana juga akan bisa mikir gitu, Pak. Kalau benar yang Islam yang Anda yakini itu adalah suatu kebenaran dan bahkan lebih baik daripada ajaran Kristen. Seperti itu loh, Pak. Sehebat-hebatnya saya memberikan keyakinan kalau hatinya tidak terbuka begini, ya Pak. sia-sia. Begini, Pak. Karena Begini, Pak. semuanya Betul. terserah kepada Allah saja. Bukan kita yang bisa memualafkan atau memurtadkan seseorang. Tetapi Betul. ketika kita berargumen, ya itu adalah bagian kita untuk menyampaikan, untuk mengenai tentang merubah keyakinan itu bela Tuhan sendiri yang membukakan mata hati. Ya enggak sih? Nah, setuju Oke, kan? sebelumnya saya bertanya dulu deh. Saya tanya yang lain, bukan tanya masalah agama. Ini ibu sudah nikah apa belum ya? Nggak usah bertanya seperti itu, Pak. Mohon maaf ya. Nggak, ini kayaknya nggak usah tanya-tanya seperti itu ya. Jadi gini, Pak. Langsung to the point aja karena memang banyak yang ngantri ya. Justru Kita melihat. Justru pertanyaan ini ada kaitannya dengan kepindahan Anda gitu. Oh, lalu kenapa, Pak? Kenapa memangnya? Udah nikah apa belum? Sudah, Pak. Kenapa, Pak? Aduh, ya udah. Kalau udah nikah udahlah saya keluar aja deh. Makasih Pak Manubulu. Oh, enggak. Kenapa, Pak? Maksudnya? Baik, Pak. Kalau orang udah menikah kenapa, Pak? Coba aja ngomong, Pak. Nanti takutnya Bapak fitnah loh. Enggak. Saya nyari jodoh buat anak saya. Astagfirullahaladzim, Pak. Cari jodoh jangan orang kafir, Pak. Nanti nggak bisa nyambung, Pak. Supaya bisa pindah ke Islam lagi. Oh, gitu. Jadi pakai ilmu takiyah gitu ya. Cara. Iya. Ya, makasih ya. Boleh baik. Ya? Karena Baik, makasih Pak Wawan. Oke, Pak Wawan, terima kasih. Ya. Hari ini Muslim lucu-lucu ya, Pak. Iya, Bu. Jadi memang begitulah. Artinya seharusnya bisa memberikan data ya supaya dalam diskusi orang yang bertanya bisa mendapatkan pencerahan. Ya, kalau memang artinya kalau memang data-datanya istilahnya sangat akurat, data-datanya artinya benar-benar logika, ya saya percaya itu kan menambah wawasan bagi banyak orang ya. Jadi artinya mungkin orang yang mau murtad kan bisa jadi tertunda atau bisa tidak jadi gitu loh. Betul. Ya, mungkin itu yang kita perlu ambil daripada konteks diskusi pada malam hari ini ya.
Karena selama ini kan yang murtadin itu kan seringkali dianggap kurang paham Al-Quran. Makanya karena kurang pengetahuan Al-Quran, sehingga mereka menjadi murtad, meninggalkan agama. Nah, oleh sebab itu kami membuka ruang untuk kita berdiskusi, ya. Jadi kalau misalnya punya data yang jelas atau punya pengetahuan agama yang lebih, silakan untuk masuk, siapa tahu bisa mencerahi murtadin, ya. Nah, khususnya di awal kan tadi kita sudah beri kesempatan kepada channel Muslim yang seringkali melakukan uji emisi, ya. Cuma sampai saat ini tidak bisa tersambung. Saya nggak tahu apakah kendala sinyal atau memang Muslim menjawab, channel Muslim menjawab tidak berani masuk, ya. Saya juga kurang jelas, ya. Jadi kita memang benar-benar saya ingin hadirkan acara ini untuk menjadi jelas bagi kita semua, karena memang cukup ini juga cukup mengganggu juga. Setiap kali kami upload video, setiap kali kami buat live streaming, itu nanti beberapa menit kemudian itu sudah akan ada bantahan dari Muslim menjawab, bahwa keterangan yang disampaikan, ya gitu loh. Makanya kita hadirkan ini diskusi supaya emisi siapa yang bersih gitu loh. Artinya apa emisinya Muslim menjawab atau emisi dari murtadin yang bersih, yang lulus uji. Ya. Tapi kalau misalnya Muslim menjawab tidak bisa masuk, ya berarti ya silakan publik yang menilai gitu loh. Kita tidak memberikan penghakiman gitu loh. Silakan publik yang menilai. Oke, begini Pak, saya boleh berkomentar ya. Jadi komentar saya seperti ini. Kan kita melihat ya fakta yang kita lihat sehari-hari, kan tidak semua Muslim itu cerdas, tidak semua Muslim itu hafiz Quran, tidak semua Muslim itu ngerti arti isi daripada Quran, ya kan gitu ya. Nah, makanya saya pengen bertanya sama Muslim menjawab ini, sebenarnya dasar emisi yang dia cari itu seperti apa? Target orang murtadin yang dikatakan uji emisinya seperti apa? Kan saya dari awal saya sudah menyaksikan diri bahwa saya orang awam, saya tidak pernah berkata bahwa saya berasal dari ustazah, saya berlatar belakang dari pesantren ini pesantren itu, tidak kan gitu. Jadi saya adalah sebagai orang awam ya, orang Islam awam, dan kebetulan saya terperosok kepada jurang bisa dikatakan itu Islam yang radikal gitu ya. Jadi di sini saudara Muslim menjawab, dia menguji emisi saya mengenai tentang fasihnya bahasa Arab dan harus bisa pinter bahasa Arab. Sementara saya sudah kasih tahu dari tahun 2001 saya sudah meninggalkan hafalan-hafalan itu, sudah tidak membiasakan diri berbagai bahasa Arab. Cuman ada salah satu huruf saja, itu bisa jadi masalah gitu loh. Ini maksudnya apa? Apakah orang Muslim sedunia ini semuanya harus cerdas? Ya, kalau mungkin pada saat itu saya baru murtad, mungkin masih bisa fasih, saya bisa bacanya juga gitu. Tetapi dia bertanya di tahun 2020, menguji saya di tahun 2020 bahwa saya harus menghafal dan fasih bahasa Arab. Ini kan lucu gitu. Ya. Begitu Pak, ini yang mau sampaikan. Kawan-kawan Muslim ini saya bingung. Sebenarnya nih kecerdasan ini dilihat dari apanya gitu loh. Apakah orang hanya pintar bahasa Arab saja dan tidak perlu tahu artinya, yang penting imani saja, atau bagaimana? Kalau saya jujur Pak, saya lebih kepada terjemahannya. Kalau misalnya terjemahan ini dianggap salah, berarti umat Islam bagaimana bisa mengimani sesuatu yang dia sendiri nggak tahu kalau tanpa terjemahan? Nggak usah munafik ya. Teman-teman Muslim semuanya di rumah ya, kalian tanpa terjemahan apakah bisa? Sekarang begini aja, saya punya Injil, saya tulis ini, apakah semua Muslim sanggup ini untuk membaca ini? Hah? Apakah semua sanggup? Ini apa artinya? Ya kan? Saya ini punya Injil bahasa Arab, ya, yang artinya beda, cara pembacaannya juga pasti beda, yang nggak seperti kalian hafal tiap hari, yang nggak kalian seperti baca tiap hari, ya kan? Jadi bagaimana ini kalau misalnya dasar kebenaran cuma hanya dilihat dari bahasanya? Orang Arab di sana pinter bahasa Arab, tapi kenapa mereka banyak yang murtad? Ya, Christian Prince yang pinter bahasa Arab, kenapa dia mendebat Islam?
Itu aja. Kenapa nggak ada orang Muslim yang mendebat Christian Prince? Dia orang pinter Arab. Kalau memang dasar kebenaran dilihat dari bahasa Arabnya loh, dari pinternya orang Arab. Seperti Nandar tadi. Kenapa nggak telepon Christian Prince? Itu loh yang jadi masalah. Nah, ini bisa saya simpulkan, Pak. Saya simpulkan bahwa teman-teman Muslim ini sebenarnya kepanasan ketika banyak orang Muslim berpindah ke Kristen. Sebenarnya gini juga ya. Saya sangat senang sekali kalau saudara Muslim menjawab ini tidak mempercayai setiap kisah murtadin. Lebih senang saya. Gak masalah. Tanpa dia sadari ternyata banyak murtadin. Seperti itu, Pak. Iya. Baik. Bu. Apakah tidak ada lagi nih, Pak, yang telepon apa bagaimana nih? Iya, ini gini Bu, masih ada yang Muslim masih ada satu, terus yang Kristen juga antri, tapi malam hari ini untuk teman-teman yang Kristen, mohon maaf ya, kita belum buka ruang untuk yang Kristen karena memang diskusi ini kita kasih kesempatan kepada Muslim untuk berdiskusi ya. Teman-teman yang Kristen mohon maaf ya, nanti mungkin di hari-hari lain baru bisa masuk lagi gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita terima penelpon selanjutnya. Saya juga informasikan ke teman-teman. Ya. Mohon maaf sebelumnya saya potong dulu. Tadi gini Pak, karena kan kita sedang menunggu Muslim menjawab nih, ya kan? Ya. Terus saya konfirmasi sama teman-teman bahwa murtadin semua boleh bertanya. Nanti jadi orang Kristen-Kristen yang murtadin ini yang suka diuji emisi nih sama saudara Muslim menjawab boleh masuk ya Pak ya nanti ya? Boleh Bu. Boleh, nah, sangat itu. boleh gitu. Mereka sedang menunggu nih sebenarnya. Iya. Oke. Murtadin. Oke, jadi saya juga informasikan ke teman-teman, Ibu Fatima juga punya channel YouTube. Di layar kami sudah tampilkan, ya Anda juga bisa subscribe. Beliau juga aktif sekarang untuk memberikan istilahnya apologet dan juga firman-firman yang bisa menguatkan, memberkati banyak orang-orang Kristen ya. Silakan Anda subscribe supaya apa yang disampaikan oleh Ibu Fatima itu juga bisa tersampaikan kepada banyak umat Tuhan ya. Karena ini sangat penting untuk perjalanan iman daripada orang-orang percaya. Karena belakangan ini saya perhatikan memang upaya yang cukup kuat untuk memualafkan orang-orang Kristen itu sangat masif ya. Jadi dengan adanya kalian bisa mendengar kesaksian-kesaksian dari murtadin, nah saya percaya itu yang mau mualaf itu menjadi stop, menjadi berhenti ya. Oke, kita saya juga informasikan untuk besok ya, khusus besok jam 8 malam hari Minggu, khusus untuk kesaksian dari yang berlatar belakang Kristen. Ya, karena selama ini mungkin orang berpikir kalau yang dari agama lain, dari Muslim masuk Kristen, seringkali mengalami mujizat-mujizat yang hebat. Sebetulnya tidak juga, ya semuanya, ya Tuhan tidak pernah milih-milih kalau yang dari Muslim baru dikasih mujizat-mujizat besar. Yang dari Kristen pun juga sama. Nah, besok ya, jadi usulan teman-teman untuk menghadirkan kesaksian Kristen, ya kami meresponi untuk hari Minggu ya. Dan itu ada di channel YouTube We For God Official. Kami sudah tampilkan juga di layar. Silakan Anda subscribe supaya sebelum acara live besok akan ada notifikasi dari YouTube supaya kita tidak ketinggalan. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Oke, Pak Indra, silakan Pak Indra. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam Pak Yusuf. Iya, malam Pak. Silakan Pak. Jadi malam hari ini murtadin yang bertanya ya Pak Indra ya. Saya mau menjawab yang tadi Ibu Fatima dan Pak Yusuf tanyakan kepada rekan-rekan Muslim yang saya kira jawabannya belum genap. Jadi saya mau genapi. Iya, tentang nanti gini dulu. Saksi penerimaan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Ya, oke sebentar Pak Indra. Bu Fatima mau bertanya dulu apa mau izinkan Pak Indra untuk menjelaskan dulu, Bu Fatima? Saya bertanya aja karena itu bukan pertanyaan saya tadi. Saya bertanya saja. Ya. Oke, gimana Pak Indra? Mau Pak Indra? Ya.
Ya, jadi ini Bu Fatima yang bertanya ya. Boleh, boleh, boleh. Ini Ya, Indra silakan, yang Bu. dulu itu ya? Indra yang dulu pernah diskusi ya? Ya, Iya, ya, betul. iya, Bu. Oh, Ya, silakan. begitu. Oke, Ya. kalau gitu Pak Indra yang orang pintar ini, tolong Oh, jawabkan, enggak. Ini bukan pintar ya, tapi ya apakah kita kan pribadi yang diskusi. kamu sembah, apakah pribadi yang kamu sembah ini Iya. adalah sama dengannya dengan Tuhannya Musa? Sama. Oh, samanya dari mana nih Pak? Samanya ketika sebuah wahyu kepada Musa di ulangan di apa? 10 loh batu, maka dikatakan bahwa tidak boleh ada Tuhan lain selain Allah ya. Betul. Tetapi Ya, coba kenapa yang dibuka kamu itu sembah ini berapa? berbeda? Bentar. Maksudnya berbeda gimana? Berbeda begini, kalau Tuhan kita itu yang namanya di Perjanjian Lama JHWH. Oh, Anda tidak tahu bahasa Ibrani. Terus bacanya apa ya? Itu bacanya Adonai. apa? Cara bacanya? Adonai, Pak. Cara bacanya? Adonai, Pak. Adonai, Pak. Ya itu kan bacaan gelar, tapi Artinya. cara asli membacanya, harokatnya Nama atau Tuhan Anda nikitnya. siapa? Nama Tuhan Anda siapa? Jadi begini, kalau YHWH itu kan nggak ada, itu kan disebutkan Yahfah. Yahfah diterjemahkan ke LAI menjadi Tuhan. Dan dia Nama punya Tuhan nama. Anda siapa? Nama Tuhan Anda siapa? Dan dia punya nama Elohe. Jadi Yahfah Elohe. Eloheno. Jadi Tuhan Allah kita. Nama Anda Nah, kalau kita Tuhan itu dalam bahasa Arab tuh Rob. Rob dalam bahasa Arab. Namanya Allah. Oh, Allah. Berarti beda dong, Pak ya? Karena di dalam Alkitab Allah itu bukan Tuhan, bukan nama Tuhan kita. Loh, Anda berarti tidak tahu bahasa Ibrani kalau begitu. Bukan masalah nggak tahu Ibrani, Pak. Nggak usah tetek bengek deh. Kita simpel. Loh. Enggak. Kita Bu, cepat saja. Saya kasih tahu sampean ya. Anda ini karakternya kalau sudah kalah dalam dalil, Anda mengganggu konsentrasi penjawab. Saya tahu itu dari awal. Bagaimana mengganggu maksudnya? Saya kepengen cepat, Pak. Ya, jangan cepat-cepat. Diskusi itu jangan cepat. Itu iya, karena teknik Anda. Gini ya. Tuhan Anda ini Tuhan yang selalu memberikan pengarahan kepada Muhammad bahwa dirinya ini katanya Allah, tapi hasil dari karangannya Muhammad sendiri. Sementara di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu hadir, Pak, disaksikan oleh bangsa Israel. Dengan cara kok kapan disaksikan? Bangsa Israel dia melihat kejadian bahwa sampai pohon alas di situ itu terbakar, Pak. Karena apa? Ada suara yang sangat dahsyat yang disaksikan oleh bangsa Israel. Sampai itu di mana? Terbakar. Di ayat mana? Di ayat mana? Anda selama ini belum pernah melihat, belum pernah membaca? Ya, coba dibuka ayatnya. Coba dibuka ayatnya. Ya, Oke, sambil saya cari, apakah selama ini Anda belum pernah membaca? Ya, itu sekitaran Keluaran 19 sampai 20. Oh, ada kan? Anda makanya saya minta bukakan ayatnya. Sementara Allah Anda tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Apakah itu Tuhan yang sama? Dan Tuhan di dalam Perjanjian Lama adalah Tuhan Juru Selamat. Apakah Tuhan Anda juga Juru Selamat? Tuhan di Perjanjian Lama, Tuhan Juru Selamat. Di ayat berapa disebut Juru Selamat? Oh, nggak tahu ya? Pernyataan Juru Selamat itu hanya ada di Perjanjian Baru. Makanya saya mau melihat di Perjanjian Lama di mana. Oh, nggak tahu. Coba. Anda kan sudah berani mengatakan, Anda harus tunjukkan. Oke, Yesaya 43 ayat 11, Pak. Dibaca, Pak. Coba tunjukkan itu ayatnya. Saya menunjukkan di sini di mana? Saya bukan admin di sini, Pak. Yesaya berapa? Saya bacakan. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini bicara juru selamat. Apakah Allah adanya juru selamat? Oke, itu Tuhan yang berkata. Tuhan kami pasti juru selamat. Kapan realisasinya dia menyelamatkan manusia? Dengan cara apa? Karena Allah mengutus nabinya untuk menunjukkan jalan keselamatan.
Mana? Coba bagaimana nih ayatnya? Coba. Bagaimana ayat manusia ini bisa Ayatnya kan sampai ke surga? ayatnya Allah katakan, mangqala Rasulullah SAW bersabda, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia masuk surga. Tiada Tuhan selain Allah. Apa tiada Allah selain Tuhan? Takutnya nanti kebalik ini. Oh, enggak. Anda itu tidak tahu bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Jadi Anda jangan mengubah-ubah. Loh, kok mengubah-ubah? Pak, Ya. maksudnya begini, kalau dalam Ya, Alkitab oke, itu saya ajarkan. tidak Oke, saya ada enggak. tulisan Anda tidak tahu. tiada Tuhan selain Allah itu tidak ada. Yang ada tiada Allah selain Tuhan itu sendiri. Begitu, Pak. Oke. Oke, saya sampaikan bahasa Arab ya. La ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah, kan? Ya, sabar, saya lagi bicara, jangan dipotong. Anda kan bilang jangan diterocos, saya bicara jangan dipotong. La ilaha illallah, tidak ada. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ilah selain Allah itu Anda tahu nggak? Allah itu adalah sebuah bahasa yang telah terjadi perubahan kata kerja dari alif lam al yang menunjukkan bentuk atau itu menunjuk, dan ilah al-ilah menjadi Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, salah, Pak. Bukan Jadi begitu. jadi Anda jangan. Anda tahu bahasa Arab nggak? Nggak bisa begitu. Saya nggak mau harus ngikutin bahasa Arab kamu. Ini kita bicara bahasa Alkitab kok. Saya kan terjemahkan la ilaha illallah ke dalam bahasa Indonesia. Terus Anda tadi balik. Tidak ada Allah selain Tuhan. Nah, saya kan ajarkan Anda bahasa Arab. Halo. Versi pemahamanmu tentang Allah ini beda dengan di Alkitab. Nih, contoh misalnya ya. Tidak ada Allah. Jangan kau mengikuti Allah-Allah lain. Misalkan, apakah Allahnya Batak, Allahnya yang dimaksud Allah bangsa-bangsa ini, Allah kamu? Oke. Di kitab perjanjian Anda, layakkah Anda menerjemahkan Elohim menjadi Allah? Sedangkan bahasa aslinya Elohim? Bukan. Halo. Enggak. Bukan. Anda kan berdalil kepada kitab Anda. Oh, Anda tuh saya tahu. Anda itu orang yang sudah dikader supaya ketika kalah dalil, Anda mengacaukan. Anda nggak mempan sama saya. Nggak mempan, nggak bisa. Itu teknik Anda sampai halo-halonya, tangan Anda, gerakannya saya tahu. Secara psikologis. Ya. Jangan Anda berikan ayat, makanya saya bilang. Nah, kan iya ini ayatnya. Jangan mengikuti Allah bangsa-bangsa lain. Saya bertanya sama Anda. Makanya saya katakan. Allah bangsa-bangsa ini apakah Allahmu? Itu di surat berapa ayat berapa? Ya. Tiada surat Tuhan berapa ayat berapa? Selain Allah katanya. Itu di bagian mana? Di bagian mana itu di Alkitab? Saya buka. Ulangan 6 ayat 14. Ulangan ya, bentar. Kasih saya waktu. Ulangan 6 ayat 14. Bentar, saya buka dulu. Ulangan 6 ayat berapa? 14, Pak. Bentar. Saya agak error nih HP saya. Itu di layar tuh udah ada tuh. Baca aja. Enggak. Bentar. Saya mau ada catatan saya, bentar. Kelamaan, Pak. Itu udah ada tuh di layar. Bilangan. Oke, ulangan berarti yang terakhir ya. Kejadian keluaran pasal berapa? Pasal berapa ayat berapa? Enggak, pasal itu jangan debat itu jangan. Ada, Pak. Di layar udah ada, Pak. Di layar udah ada. Tinggal baca aja. Kelamaan 6 ayat. 6 ayat 14 ya. Bentar. 6 ayat udah 14. ganti aja kalau ganti orang kalau begitu, kalau kelamaan, Pak. Bapak ini kayak cari saya baca. kesalahan. Saya baca. Udah di situ udah ada juga. Saya baca. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Oke. Nah, itu karena Anda setiap hari hanya membaca terjemahan. Anda tidak baca dalam teks Ibraninya. Saya bacakan dalam teks Ibrani, ya, Ulangan 6 ayat 14. Lo telekun ahare Elohim aherim me Elohe ha'amim asher sebiboteikem. Ada kata Allah di situ? Siapa nama Tuhan? Siapa nama Tuhan Israel? Siapa nama Tuhannya Nabi? Elohim. Bukan Allah Mekah kan?
Allahim. Kenapa Anda di terjemahan bahasa Indonesia Anda mengambil ALLAH? Kan nggak masuk. Oke, sekarang gini Nggak aja, bisa. nama Tuhan, pribadi Tuhan yang di dalam Alkitab, apakah sama dengan pribadi Allah kamu? Lah, Sementara Anda ini, berangkat. sementara Anda berangkat. ulangan 6 Anda ayat 14, berangkat. Mas, ulangan 6 Anda ayat berangkat 14 mendebat saya. mengatakan, Anda berangkat mendebat saya dengan ayat Anda. Sementara ayat Anda sendiri terjemahannya udah berubah. oke, Terus siap. gimana Kalau begitu gini, standing Anda Mas, di mana? Standing Anda di mana? tunjukkan ayat Quran. Dari Elohim, Tunjukkan ayat Quran, ya, bahwa Allah kamu sama pribadinya dengan YHWH. Oke, tunjukkan dalam Quran. Contoh, akulah Tuhan dan juru selamatmu. Apakah ada? Enggak. Itu kan dalam perjanjian lama kita juga bisa melihat pada Musa ya. Bisa juga ya. Oke. Ini Saya juga minta pernyataan dari kitab Musa. Pak, iya, makanya buka dulu Pak, itu, baru saya buka dari Quran. Tahu nggak ini? Ini temanya apa? Muslim menjawab. Muslim menjawab. Ya. Kalau Anda cuma ngotot dengan argumen kamu sendiri, lebih kamu keluar. Karena kamu waktu kapan sudah nggak bisa membuktikan. Ya, itu bukti kesalahan Anda. Bagaimana Anda bisa mendebat saya dengan terjemahan kamu yang banyak ngomong doang. tidak asli. Sekarang kamu kasih dalil bahwa Allah kamu sama pribadi. Udah kasih dalil. Pertanyaan tadi apa? Pertanyaan, Ya, apakah pribadi Allah dalil adalah sama dengan YHWH dalam Alkitab? Lalu jawaban Anda mana? Anda tidak memberikan jawaban daripada Quran, tetapi malah ngambil dari Alkitab. Itu Tuhan saya. Begitu. Saya akan jawab, tapi saya juga bertanya. Anda kan mendebat saya masalah Allah, masalah Allah, ALLAH. Tapi kenapa? Saya yang bertanya, Anda berikan jawab. Gimana Anda? Nah ini saya lagi jawab. Gimana Anda mendebat kata Allah dalam Al-Quran, sementara kitab Anda, Allah itu salah, harusnya Elohim. Nah, gimana Anda mau mendebat saya kalau dasarnya ya udah nggak ada? Ibarat sebuah rumah berdiri tanpa pondasi, Anda runtuh. Sudah selesai? Anda sudah? Runtuh. Pak, tadi saya udah beritahu. Iya, makanya mendebat saya gimana wong terjemahan. Bahwa memahami, halo, nyerocos terus. Bahwa Anda kalau memahami firman, orang udah keluar ya? Ya, ini bagaimana seperti ini nih? Sudah keluar dia, Bu Fatimah. Ya, karena mungkin dia tidak siap untuk berdiskusi. Ya, memang data-data yang jelas tidak bisa disampaikan oleh Mas Indra tadi ya. Jadi itulah yang kita bisa lihat, kita bisa saksikan pada malam hari ini. Ternyata bahwa murtadin yang dianggap kurang paham Al-Quran pengen minta dicerahi pada malam hari ini, tapi ternyata belum ada satu yang istilahnya yang kiai atau ustadz yang berasal dari muslim, yang punya pengetahuan agama yang cukup, ya, yang lebih untuk bisa mencerahi Ibu Fatimah. Ya, jadi kesimpulannya, ya, berarti kesimpulannya Ibu Fatimah tetap murtadin ya, kalau kalau muslim tidak bisa memberikan. Maksud saya begini. Saya akan membuat pertanyaan, apakah pribadi Allah SWT dengan YHWH itu sama? Nah, saya kepengen dia memberikan dalil. Nah, dalil dalam Quran. Nanti saya akan memberikan dalil dalam Alkitab, gitu loh maksud saya. Karena apa? Kalau kita mau mengenal pribadi Tuhan itu, kita harus dilihat dari karakternya juga, pribadinya juga, apakah sama? Itu harus dilihat dari kedua kitab ini, gitu loh. Ya, apakah kitab yang diimani saudara Indra ini sama dengan kitab yang di dalam perjanjian lama. Sementara ini bicara tentang juru selamat. Saya kepengen referensinya dari Quran, itu juga menuliskan bahwa aku adalah Allah juru selamat. Aku akan menebus dosa manusia umat muslim misalkan. Berarti kan sama, ya kan? Gitu loh. Orang di sini ada kata mengenai tentang juru selamat, referensinya juga jelas ada dalam perjanjian baru gitu loh. Kenapa saudara Indra ini lebih suka ngodok-ngodok mempermasalahkan tentang terjemahan? Maksud saya begini loh Pak, saya itu mewakili orang awam. Saya mewakili orang awam supaya tidak putar balikan ketika kita berdiskusi, langsung jujur aja. Jadi ada saatnya Quran itu bisa dibahas gitu loh.
Jangan selalu masuk lagi ke Alkitab, masuk lagi ke Alkitab. Coba, kapan bisa memberikan penjelasan tentang Quran? Gitu loh. Iya. Iya, makanya judulnya kan sudah jelas, ya, artinya murtadin menjawab, tolong murtadin bertanya, muslim menjawab gitu. Artinya supaya dicerahi berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an gitu loh. Kalau balik lagi ke Injil, ya saya pikir sih itu bukan namanya diskusi, karena memang Injil itu sudah menjadi paham daripada murtadin. Jadi artinya berikan jawaban terhadap apa yang tertulis di dalam Al-Quran supaya artinya para murtadin ini siapa tahu bisa dicerahi kan, artinya karena dianggap selama ini kan kurang mengerti Al-Quran, makanya bisa ini, apalagi dengan tuduhan sepertinya kayaknya ini orang yang disiapkan gitu loh, orang yang memang berlatar belakang Kristen gitu loh. Saya tidak butuh kepercayaan dari mereka sebenarnya, Pak. Saya tidak butuh kepercayaan dari mereka. Intinya begini loh, supaya semua orang ini tahu bahwa Quran kamu ini isinya seperti ini. Dan saya juga akan paparkan kitab saya ini isinya seperti ini. Saya kepengen muslim itu jujur ketika diskusi. Gitu loh. Contohnya yang tadi, dari awal si siapa tadi Nandar itu ya. Kalau dia diskusi selalu bilang katanya kitab Taurat, Mazmur dan Injil bukan kitab yang atau Bible yang kamu pegang, tetapi ngemis-ngemis di Yohanes 14 ayat 6, di ini, di ono, di itu gimana gitu loh. Terus lagi tuh saudara Sidik tadi siapa tadi Jafar Sidik siapa tadi itu mengatakan bahwa Allah menurunkan Isa kitab Taurat. Nah, saya tanya proses kitab Taurat kitab Injil itu bagaimana gitu. Sorry, tadi maksudnya Injil ya, bukan Taurat. Katanya Allah menurunkan Isa kitab Injil gitu ya. Saya tanya proses kitab Injil itu bagaimana bisa jadi buku gitu kan? Apa yang dia berikan? Ya kan? Cuman menganggap Al-Quran ini adalah kebenaran gini disempurna segala macam. Lah kalau sempurna kasih referensi ayatnya gitu loh. Dalilnya misalnya gini, si tokoh ini menulis Injil yang diturunkan oleh Allah melalui Isa misalkan. Melalui mulut Isa dicatat oleh si ini, si itu gitu loh maksud saya. Jadi jangan seenak sendiri gitu loh, selalu ngomong ya Alkitab palsu lah. Katanya Injil yang benar itu dalam Quran lah, Yesus yang benar itu Isa dalam Quran lah. Tapi ngomong doang. Isa ini orang mana sih sebenarnya? Yesus ini orang mana begitu? Kalau saya melihat pribadi Yesus dengan Isa ini beda. Makanya mereka kalau cuma ngotot, ya pakai argumennya sendiri, tidak akan pernah nyambung. Sementara di dalam Quran ini mengakui bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah firman Tuhan. Berarti kita punya hak untuk menanyakan, ya kan? Untuk menanyakan atau meneliti Quran itu sendiri, mempertanyakan iman orang Islam itu sendiri gitu loh. Sementara di dalam Taurat, Zabur, dan Injil yang kita imani sekarang ini tidak pernah tertulis yang namanya Quran gitu loh. Tetapi mereka ngotot seolah mereka ini adalah orang yang paling benar, kan lucu. Iya. Iya, Bu. Jadi memang segala sesuatu dalam diskusi itu harus ada pembuktian, harus ada data, harus ada dalil-dalil yang logik ya. Artinya supaya di dalam berdiskusi itu bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Memang sudah sewajarnya lah kalau orang Kristen bertanya, karena apa? Karena sangat terdapat begitu banyak perbedaan yang ada di dalam Alkitab dengan yang ada di dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran sendiri kan menyatakan bahwa sebagai penyempurnaan. Nah, sebagai dasar, sebagai kitab yang menyempurnakan segala-galanya, tetapi data-datanya sangat berbeda. Begitu banyak, baik dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru, itu semuanya berbeda ya. Contohnya aja, salah satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengatakan di dalam Al-Quran itu disebut Isa. Nah ini kan saja sudah tidak nyambung gitu loh. Ya ini saja sudah tidak nyambung gitu loh. Dari mana kok namanya Yeshua Masia atau yang disebut dengan dialek Inggris ya itu Jesus Christ, kok bisa menjadi apa namanya menjadi Isa gitu loh. Nah ini kan data-datanya kan harusnya bisa dijelaskan oleh Al-Quran.
supaya artinya publik juga bisa memahami secara komprehensif gitu loh. Oh, begini loh maksudnya Quran itu ya. Jadi inilah ruang yang kami buka supaya kita bisa berdiskusi. Nah, contoh yang lain lagi saya lihat bahwa ada perbedaan. Misalnya dikatakan Isa lahir di bawah pohon kurma. Tetapi Isa yang dimasukkan di sini adalah merujuk sama dengan pribadi yang disebut dengan Yesus Kristus atau yang diakui oleh orang Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kan berbeda sekali gitu loh. Kok bisa satu lahir di bawah pohon kurma, kok di dalam Alkitab yang sudah ada 600 tahun sebelum Muhammad dan Al-Quran, ternyata menuliskan itu dilahir di Bethlehem, ya, di kandang domba. Dan yang menyaksikan bukan hanya 1-2 manusia, bahkan malaikat sendiri pun ikut memberikan kesaksian, mengatakan bahwa hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi maksudnya Ibu Fatimah itu kepada teman-teman yang Muslim, data-data seperti itulah yang tolong untuk bisa disampaikan. Jadi kalau misalnya mempunyai data-data yang jelas, ya siapa tahu Ibu Fatimah bisa balik ya, bisa kembali dan mungkin bisa jadi khotib atau bisa jadi ustazah untuk bisa menyiarkan ini karena ternyata ada data-data yang jelas gitu loh. Itulah diskusinya. Jadi, oke Bu Fatimah, ini masih ada satu penelpon. Ibu masih bersedia untuk ini? Kalau satu dari orang Muslim? lagi silakan. Oke, kita terima ya, Mr. Saleh. Mr. Saleh, selamat malam. Malam Pak Yusuf. Malam Pak, ya. Malam Ibu Fatimah. Malam Pak Saleh. Kedengaran ya? Kedengaran. Baik, silakan Bu. Oke, Bapak ini kan jadi polemik ya Pak ya, kita antara Islam dan Kristen ya. Karena kedua agama ini begitu menjadi permasalahan secara global ya. Oleh sebabnya kita berdiskusi tidak salah ya Pak ya. Karena Quran itu menyangkut nama-nama kitab terdahulu. Ada yang namanya Taurat, Mazmur, dan Injil. Tetapi sayangnya di dalam Alkitab itu sendiri tidak pernah dinubuatkan ada nabi baru lagi setelah penyempurnaan atau penggenapan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Dan juga tidak ada lagi kitab setelah Injil, seperti itu Pak. Makanya ini jadi perdebatan yang lumayan sengit. Nah, sebagai orang yang mantan dari Muslim, saya kepengen bertanya nih Pak, apakah pribadinya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran itu sama pribadinya dengan Tuhan di dalam Alkitab Pak? Baik, terima kasih Ibu Halimah Fatimah ya. Iya. Berikan pakai dalil Quran saja Pak nanti. Baik. Jadi gini, sebelum saya menjawab, mungkin saya sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Ibu Fatimah dan Pak Pendeta Yusuf tadi, yang pada orientasinya adalah kesamaan di mana Allah dalam Al-Quran itu mengatakan menembus dosa manusia. Kan begitu ya Bu ya? Iya, di dalam Alkitab. Di Al-Quran ya. Oh, di dalam Quran apa dalam kitab nih? Makanya yang saya tangkap tadi Ibu sama Pak Yusuf mengatakan mengharapkan dalil dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu mengampuni dosa manusia, menebus dosa manusia kan? Juru kan selamat, gitu Pak. ya? Juru selamat Pak. Juru selamat ataupun apa ya? Disitulah konteks perbedaan antara kita yang tidak perlu kita carikan karena emang tidak ada di dalam Al-Quran bahwa Allah itu juru selamat, Allah itu penembus dosa. Allah itu di dalam Al-Quran menyampaikan akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Lalu kita lari kepada apakah sama Allah di dalam Al-Quran dengan yang disembah Musa. Di dalam perspektif Islam, kesamaannya jelas karena Tuhan yang disembah Musa tidak pernah hadir di bumi. Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan orang Islam sama-sama tidak pernah hadir di bumi. Ya kesamaannya situ saja. Beda Pak. Beda. Ya. Jadi di dalam biarkan saya perjanjian bicara aja. lama. Enggak, gini, biar saya bicara dulu.
saya tidak dalam rangka ingin mengajak ibu kembali ke Islam, karena pada prinsipnya iman itu hanyalah untuk pribadi dengan Allah ya. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya, waman ahsana qawlan mimman da'a ilallah ya, udah jelas di sana bahwa kita itu punya ruang masing-masing terhadap keadaan iman. Adapun dialog malam ini untuk menyadarkan ibu kembali, saya rasa itu bukan ruang manusia, lebih kepada ruang pribadi ibu kepada Allah. Mau menetap kepada kekafiran atau beriman kepada Allah, Al-Kahfi 29 sudah menjelaskan, silakan Anda memilih kekafiran, silakan Anda juga beriman. Itulah otoritas manusia, diberikan free choice. Saya rasa tidak akan ketemu, Bu, konsep yang Ibu harapkan, karena emang perbedaan visi kitab saat ini tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Oh gitu. Oke. Oke, boleh saya memberikan pernyataan lagi, Pak? Boleh? Monggo, Bu. Nah, menurut Bapak sangat santun sekali. Terima kasih sebelumnya, ya. Karena Bapak menganggap bahwa sebenarnya di dalam argumen Al-Quran dengan Alkitab memang tidak ada bisa menyambung ya, Pak ya. Ini tadi statement Anda kan, Pak. Kalau begitu saya mempertanyakan, lalu kenapa sejarah-sejarah para nabi di dalam Alkitab bisa ada di dalam Al-Quran? Ini artinya Muhammad SAW dia mengakui bahwa Tuhannya ini adalah sama, gitu kan, dari Alkitab. Tetapi kenapa kita melihat di dalam pribadinya Allah di dalam Quran dengan Tuhan di dalam Alkitab itu berbeda, Pak? Bapak tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah hadir ke dunia. Nah, saya mau kasih penjelasan nih kepada Bapak nih, Tuhannya Musa ya Pak ya. Dia datang ya di Keluaran 6 ayat 2 mengatakan begini, bicara di depan Musa. Akulah Tuhan, aku adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku Tuhan gitu ya, belum menyatakannya. Dan namaku Tuhan itu kalau bahasa Ibrani-nya itu maksudnya YHWH, tetapi di dalam bahasa Ibrani itu tidak memakai kata YHWH karena itu nama yang sangat sakral dan sangat sulit disebut, makanya memakai nama ganti yaitu Adonai. Begitu ya Pak ya, Adonai gitu ya. Tentang Adonai ini belum dinyatakan Pak nama yang sesungguhnya sebagai juru selamat yang menyelamatkan. Seperti itu Pak. Jadi kalau Anda tadi mengatakan Tuhannya Musa tidak pernah hadir ke dunia itu salah. Karena dia sudah menampakkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Seperti itu Pak. Dalilnya di Keluaran 6 ayat 2. Baik. Mungkin tadi kurang komplit apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Tadi perspektif saya tidak hadir ke bumi itu dalam rangka bermanifestasi sebagai manusia untuk melakukan penebusan dosa terhadap orang percaya. Di dalam jadi apa yang Ibu sampaikan itu betul. Al-Quran pun mengurai bahwa Musa pernah berbicara dengan Tuhannya. Yang saya sampaikan tadi tidak turun ke bumi dalam wujud manusia seperti apa yang diimani oleh umat Kristen saat ini. Tapi lagi-lagi kita sebagai orang yang pernah mengaku beragama, Ibu pada posisi Kristen saat ini mengkultuskan keadaan Yohanes 14 ayat 6, ya saya sebagai orang Islam tidak akan pernah mempermasalahkan ya itu keimanan ya. Bila mana ada orang Islam yang mengatakan itu kan karangan, ya itu kan nggak perlu kita sampaikan itu karangan atau siapapun. Yang jelas Al-Quran hanya memberikan ruang bahwa Allah telah memberikan informasi, telah menurutkan kitab Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, dan Injil kepada Isa. Nah, keimanan kami terhadap ketiga kitab itu tidak dalam rangka membaca isinya. Hanya saja informasi yang disampaikan Allah kepada kami, sebagai manusia yang beriman, telah terjadi 3 kitab sebelumnya, segitu saja. Ya, adapun isinya seperti apa sekarang, wallahu a'lam bishawab, itu menjadi keimanan Ibu dan
kawan-kawan Nasrani, gitu ya Bu ya. Jadi menurut pandangan, oke, terima kasih Pak sebelumnya. Saya suka sekali dengan Bapak bicara dengan santun, artinya tidak mendiskriminasi sepihak, tetapi Bapak mempunyai argumen yang bagaimana itu adalah pemahaman Bapak. Nah, di sini mungkin akan saya sedikit memberikan, mungkin supaya menyatu ya Pak ya, berdiskusi secara sehat gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak menganggap bahwa Taurat, Mazmur, dan Injil Bapak nggak ketahui secara utuh, tetapi nggak tahu itu sebenarnya di mana. Tetapi perlu Bapak juga tahu dan saya sampaikan bahwa penganut Taurat masih ada dan memegang kitabnya. Ya, sebagai penganut Kristen masih memegang Tauratnya dan Injilnya. Seperti itu, Pak. Tetapi mengenai tentang Quran, mohon maaf sebelumnya, mengenai tentang Quran, dalam kitab Taurat maupun di dalam Injil, itu tidak pernah tertulis tentang nubuatan kedatangan ada nabi baru lagi maupun kitab baru lagi. Oke, selepas itu mengenai tentang itu tidak mau diterima atau tidaknya, saya menyampaikan dengan secara jujur ya Pak, yang dalam Alkitab gitu ya. Tetapi Bapak tadi bilang mengatakan bahwa di dalam Alkitab pemahaman Islam tidak pernah namanya Tuhan itu turun ke bumi dalam rangka penyelamatan, seperti itu ya Pak ya. Oke, saya Bapak melihat katanya dari Perjanjian Baru, referensinya dari Yohanes 14 ayat 6 ya Pak ya. Tidak Pak. Jadi gini, ketika iman Kristen mempercayai sesuatu tidak hanya main comot ayat satu ayat, dan kami juga tidak mempercayai satu ayat saja. Kami harus lihat referensi dari Perjanjian Lama. Contoh nih Pak, misalkan di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu menyatakan tentang kehadirannya Tuhan sebagai seorang putra yang dia memiliki gelar sebagai Bapa yang kekal, Raja Damai, Allah yang Maha Kuasa. Ini tertera di dalam Yesaya 9 ayat 5. Ini bicara mengenai tentang kehadirannya atau janjinya sebagai juru selamat yang diberikan kepada manusia guna untuk penyelamatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak, referensi sebelum mengambil dalam Perjanjian Baru, kita lihat lagi di Yesaya 48 ayat 12. Mungkin bisa ditayangkan ya di layar. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Ini yang bicara Tuhan ya Pak ya. Ini Tuhan Yahweh atau Yahweh itu sendiri. Adonai, Hashem ya. Dia berbicara kepada Nabi Yesaya bahwa aku yang tetap sama, aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian. Artinya dia bicara dirinya akan kedatangannya yang terkemudian. Referensinya atau realisasinya, penggenapannya ada di dalam Perjanjian Baru. Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 24, mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kau akan mati dalam dosamu. Kenapa Yesus berkata sedemikian tajamnya? Maaf ya Bu ya, saya ngerokok ya. Boleh ya? Oke silakan Pak, oke silakan. Tetapi apakah Bapak sudah bisa menerima nih? Saya berikan referensi dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Apakah Bapak sudah bisa menerima? Pak Saleh. Pak, mohon maaf Pak, ini kalau peraturan di YouTube Pak nggak boleh merokok ya Pak, sorry ya Pak. Baik, terima kasih, terima kasih. Baik. Silakan Pak, ya, dilanjutkan. Mohon maaf. Oke, sejauh ini apakah Bapak mungkin ada sesuatu yang mau ditanggapi? Baik, terima kasih. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya omongkan dengan Ibu, dengan Pak Pendeta malam ini, orang Islam tidak punya berasumsi tentang apa yang disampaikan. Tentang apa yang saya katakan tadi, itu bukan menurut saya ya Bu ya. Itu saya sampaikan ayat Al-Quran tentang keberimanan kami terhadap kitab sebelumnya. Itu firman Allah. Lalu, jangankan satu ayat tentang keadaan iman Ibu, tetap konsep Tuhan Ibu. 1000 ayat pun yang Ibu imani, itu adalah ruang Ibu. Nah, kenapa saya ikut bicara di sini? Saya tidak ingin terjadi polemik antara Islam dan Kristen tentang membela diri terhadap keimanan masing-masing. Jelas tidak akan pernah ada titik temu, jelas tidak akan. Karena betul.
orang Islam memahami bahwa Rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad, orang Kristen memahami tidak ada Nabi yang bernama Muhammad. Apa yang bisa kita pertemukan? Artinya apa? Yang menjustifikasi Yesus itu Tuhan adalah orang yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Yang menjustifikasi Allah itu sebagai Tuhan dan juru mendapatkan surganya, yaitu orang yang mengaku beragama Islam. Nah, hal ini, konsep yang sama akan terjadi juga pada orang Wong Konghucu bila mana mengaku punya Tuhan. Kan begitu, Bu, ya? Nah, kita harus bersepakat bahwa seluruh manusia dari Adam sampai runtuhnya dunia ini tentu otoritasnya cuma satu, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta, siapapun dia. Boleh Yesus, boleh Allah, boleh Brahma, boleh Tian, dan seterusnya. Berapa puluh agama di dunia ini. Kan begitu, Bu, ya? Sepakat itu, Bu, ya? Secara liberalnya seperti itu. Apapun konteksnya, kita tidak bisa menghindari bahwa otoritas surga dan neraka hanya satu. Siapakah dia nanti? Jawabannya ada di yaumil akhir, yaitu di akhirat. Sama-sama nanti akan kita bertemu nanti, Bu, ya. Ibu beriman pada apa yang Ibu imani, saya beriman kepada apa yang saya imani. Mari kita membangun republik ini secara santun. Energi yang besar ini kita gunakan untuk membangun Indonesia Raya. Gitu, Bu, ya. Amin. Nah, itu yang saya suka. Ada Islam yang bisa dikatakan moderat. Dia tidak menyerang, tetapi dia lebih pada mengedepankan persatuan, ya Pak, ya. Jadi yang saya tangkap ini dari Bapak ini, maksudnya lakum dinukum waliyadin ini bisa tetap terpakai, ya Pak, ya. Yang saya lihat. Oke. Biar sebentar dulu ya. Sebentar. Jadi gini, konsep berpikir Islam menjustifikasi di luar Islam itu kafir, itu adalah satu konsekuensi beriman, kan begitu ya. Konsep lakum dinukum waliyadin, konsep lakum dinukum waliyadin tadi adalah sebelum ayat itu ada kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud, dan seterusnya, sehingga salahnya orang Islam menyampaikan lakum dinukum waliyadin, dia belum berdakwah. Pada saat dia berdakwah lalu yang didakwahi itu marah, lalu orang Islam pun marah. Itu Islam bodoh namanya. Tugas orang Islam itu bukan mengislamkan orang, menyampaikan berita kebenaran terhadap manusia yang belum beriman kepada Allah. Gitu. Betul sekali. Betul. Saya setuju sekali. Jadi seperti halnya Injil, ya Pak, ya. Injil ini kan berita gembira. Ya kan? Berita gembira ini harusnya bisa disampaikan kemanapun, tetapi tidak diharuskan orang itu harus menjadi Kristen. Nah, bagaimana pemandangan Bapak? Boleh saya sedikit bertanya, ya Pak, ya, yang terjadi sekarang ini? Kita melihat suasana agama yang sangat membuat kita ini semakin tidak damai. Bukan semakin lebih baik. Kita melihat seperti orang yang, aduh bagaimana ya? Kita berkhotbah misalkan, kita beribadah di rumah kita. Lalu ada orang yang mengatakan, kalau misalnya beribadah kamu harus izin dari RT, dari RW, dan harus dapat izin dari Kementerian Agama, apa segala macam. Ini kan seperti secara tidak langsung sebenarnya tidak boleh ibadah begitu saja, ya Pak, ya. Yang terjadi baru-baru ini di Cikarang. Biar Ibu tenang sebagai orang Indonesia, ya. Oke. Saya ingin menyampaikan konsep Islam, bagaimana Islam itu memberikan ruang terhadap manusia yang beriman kepada tembok pun Tuhannya, itu tidak ada ruang Islam untuk mengganggunya. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasulullah itu tidak diutus kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Nah, perkara ada si A, si B datang, saya tidak beriman kepada Anda Muhammad, saya beriman kepada Honda ini motor Tuhan saya. Rasulullah hanya mengatakan la ilaha illallah. Pada saat orang itu menolak, tidak ada ruang Islam untuk memukul, menghardik atau menyakiti, bahkan membunuhnya, kecuali orang itu menyerangi saya pada saat saya ke masjid. Gitu, Bu, ya? Oke, disitulah konsep Islam. Jadi apa yang Ibu katakan tadi, beribadah di rumah, beribadah ini, saya orang Islam yang konsep pada Islam yang sebenarnya, artinya apa? Kalau saya jadi presiden Ibu, saya tidak perlu lagi mengatur, bangun gereja harus 40 kakak, harus 80 kakak, tidak perlu.
Karena Islam itu tidak mengatur urusan orang lain. Yang diatur dalam Islam adalah keselamatan orang yang mau beriman kepada Allah. Itu saja. Ya sekarang contohnya, tetangga saya ada ya. Ini saya ketua RT ya. Tetangga saya ada kebaktian ya di rumah. Minta izin ya silakan. Saya kasih waktu sampai jam 10 ya agar gitar-gitarannya agak diatur biar tetangga tidak begitu inilah ya, oke ya. Lalu tetangga saya yang Islam melempar rumahnya, kan begitu ya? Saya sebagai ketua RT harus bersikap adil sebagaimana firman Allah, la yanhakumullah 'anil lazi. Itu udah jelas firman Allah, wahai orang beriman, kalian berlaku baiklah dan berlaku adil kepada orang-orang kafir. Nah, firman Allah itu, saya panggil itu. Siapa yang menyuruh kamu melempar rumah orang-orang kafir itu? Wah itu dia ini Pak, tidak ada izin. Kamu siapa? Saya RT di sini. Saya punya ruang untuk memberi izin. Apa urusan kamu? Ya sampai sekarang tetangga saya silakan aja. Apa urusannya? Nggak ada urusannya. Bagus sekali kalau semua RT atau semua warga itu bisa seperti Bapak, pola pikirnya itu pasti Indonesia juga pasti akan damai dan tidak ada rusuh. Nah itulah Islam, Bu. Mengenai tentang pemahaman, misalnya Alkitab ajarannya seperti apa, Islam seperti apa, misalkan. Inilah yang menjadi iman setiap kita masing-masing. Akan tetapi ketika kita diperhadapkan dengan orang yang yang pengen membahas tentang Alkitab maupun tentang agama atau keyakinan, otomatis kita berargumen tentang keyakinan kita dong, Pak. Contoh mengenai hal yang Bapak yang lihat tadi dari awal sampai akhir kan gitu kan. Kita membuat judul yang namanya Murtadin bertanya dan Muslim menjawab. Kenapa kita membuat seperti ini, Pak? Setiap kita ada murtadin selalu dibuat fitnah lah segala macam lah oleh channel ini. Nah, channel ini kita undang secara khusus untuk kita tanya apa maksud Bapak memfitnah saya, katanya saya berasal dari Minang lah, katanya saya apa, padahal saya tidak pernah menyatakan itu. Katanya saya Kristen oleh karena jodoh lah, padahal saya tidak pernah mengatakan seperti itu, gitu loh. Jadi di sini sebenarnya saya mau klarifikasi, gitu kan. Biarlah saya yang bertanya, dia yang memberikan jawaban. Kenapa? Dia menganggap setiap orang yang murtadin itu tolol, Pak, gitu loh. Semua orang yang murtadin itu semuanya bodoh. Sementara saya akui, saya tidak pernah mengaku saya ini ada ustazah apa segala macam. Bahkan kesaksian saya dari awal itu sudah sangat jelas sekali. Saya menjadi Kristen bukan karena saya melihat Al-Qur'annya, tetapi Tuhan pribadi sendiri yang menjumpai saya. Ya, bahkan saya tidak sanggup untuk menolaknya. Kan seperti itu ya, Pak ya. Ini yang dimaksud yang Bapak bilang katakan bahwa iman itu kita manusia tidak bisa untuk memilih dari kecerdasan seseorang, tetapi karena kalau Tuhan sendiri yang sudah memanggil kita untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi pengikut Yesus, bahkan saya berusaha untuk menolak tapi tidak bisa, itu saya harus berbuat apa, Pak? Seperti itu loh. Ya, lalu ketika prosesnya saya menjadi Kristen, saya mempelajari dong kitab saya yang baru. Ya kan, otomatis saya juga bisa melihat kitab saya yang terdahulu. Tetapi di sini kan bukan ranah saya untuk saya memberikan penjelasan tentang Quran. Makanya saya kepengen orang Muslim itu sendiri, yang terutama Muslim menjawab itu tadi, yang memberikan jawaban atas pertanyaan saya, karena saya disebut orang bodoh tadi gitu loh, Pak. Orang bodoh mau bertanya, mewakili orang bodoh di luar sana, seperti itu loh, Pak, maksudnya. jadi gini konklusinya, Bu ya. Konklusi yang ingin saya dapat adalah tadi yang saya sampaikan adalah konsep iman adalah ruang privat dengan Tuhan, kan begitu ya. Saya pun saat ini punya niat untuk bagaimana Ibu mencari kebenaran dalam perspektif iman saya. Itu kan cuma harapan saya, kan begitu. Nah, adapun Ibu mengatakan saya lebih percaya Injil dengan konsep ini, dengan apa yang saya lihat, dengan apa saya hayati, ruang saya apa untuk mengatakan Ibu salah? Nah, itu dia makanya. Nggak ada. Ruang saya hanya menyampaikan, Bu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ibu langsung menjawab, oh enggak, tidak ada Tuhan selain Yesus, selesai urusannya. Mau bicara apa? Mau bicara apa? Kan begitu, selesai. Bu. Mau bicara nyambung apa? Terus emang.
Nah iya, Nah, makanya iya kalau nggak orang kalau bisa. menghakimi, orang kalau model menghakimi seperti ini, Pak, biar dibuktikan atas klaimnya sebagai orang cerdas, Pak. Karena itu dia tuh suka menguji uji emisi orang-orang murtadin katanya. Katanya setiap orang muslim itu harus mempunyai kecerdasan yang bisa dibilang levelnya level-level yang harus fasih bahasa Arab, harus ngerti artinya, harus apa segala macam. Gitu Nggak loh, Pak. ada, nggak Nah, ada. itu Kalau Nabi makanya. Muhammad itu diutus dari Sunda, ya bahasa Sunda lah. Nah, iya harusnya seperti itu. Kenapa dia Jadi menguji jangan, emisi? Sementara betul di mohon dalam, maaf, Pak. Saya tuh dari tahun 2001, Pak, sudah murtad, Pak. Dari ya, tahun 2001 saya sudah menjadi Kristen. Otomatis saya dari situ pula saya sudah tidak pernah menghafal yang namanya bahasa Arab. Ya kan? Yep. Ritual ibadah saya pun pasti sudah berbeda, Pak. Di tahun 2020 tiba-tiba saya dites baca Al-Qur'an, ada satu ayat yang salah yang saya baca satu huruf. Kenapa? Tulisan Arab dipakai HP kecil banget lagi, Pak. Ya kan? Segitu saya bisa baca, ya udah itu kan udah bagus. Udah gitu saya masih bisa hafal dengan surat Al-Fatihah, misalnya surat An-Nas, misalkan. Itu sudah bagus dong, Pak, ya kan? Nah, Itu masih Bu, halo. ya dianggap masih saya katanya, wah murtadin Ya, abolala. Bu, Ya memang saya murtadin biar abolala. Ibu lebih tenang begini. Jadi Ibu kan pernah jadi Islam. Jadi kan Ibu kan pernah melihat bahwa jangankan anak SD, SMP, SMA, orang tua pun ada yang nggak bisa ngaji, tapi KTP-nya Islam. Nah itu. Kan begitu. Tapi kondisi itu bukan Islamnya yang salah, dianya yang tidak peduli dengan bacaan Qurannya, kan begitu, Bu. Iya. Kan Saya jujur bilang. ya, saya jujur sebentar, Bu. Saya jujur ya, saya salut juga dengan Pak Manubulu yang 2-3 hari yang lalu ada kawan Kristen yang nelpon tentang mengatakan semua agama baik. Lalu Pak Yusuf mengkanter, tidak bisa begitu. Semua agama benar tidak bisa. Ya betul, saya salut Pak Yusuf. Orang Islam pun yang mengatakan semua agama benar, itu orang Islam yang tidak Islam namanya. Itu Pak Yusuf ya. Jadi konsep kebenaran itu harus kita pegang, tapi jangan membuat kita berantem karena klaim masing-masing. Kristen mengatakan tidak ada keselamatan selain Yesus, lah itu otoritas Kristen. Apa urusannya coba? Boleh jadi Kristen dan Islam sama-sama ke neraka, karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Konghucu. Kan boleh jadi. Ini kan klaim kita saja ini. Ya dan? Iya. Akhirat kan belum ada kita ini. Iya kan Pak Yusuf? Iya betul Pak. Oh iya betul. Pak, saya beriman betul bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki surga itu. Bapak beriman betul bahwa Yesuslah penyelamat kita di surga nanti. Nah, boleh jadi itu klaim kita, Pak. Di akhirat nanti ternyata Tuhan yang disembah orang Konghucu yang benar. Gitu ya, Pak Nabulu ya. Mohon maaf, Pak. Ini sepertinya pelajaran dari almarhum Pak Gus Dur nih kayaknya nih. Oh, enggak, Gus Dur saya tidak sependapat. Gus Dur selalu bicara semua agama sama. Enggak boleh begitu. Oh, gitu ya. Sebenarnya dia bicara di publik itu beda, Pak. Beliau ini bicara di publik itu karena supaya jangan ricuh. Dia supaya jadi netral. Enggak boleh gitu. Allah menegaskan tidak boleh berbicara seperti itu. Salah dia. Tapi kita nggak bisa menyalahkan seorang kiai. Iya. Monggo. Apalagi? Ada lagi? Baik, Pak Saleh. Terima kasih, Pak. Saya juga sangat mengapresiasi Bapak, jadi pemahaman yang sangat bagus ya. Dan saya juga berharap untuk teman-teman Muslim untuk bisa mencontohi apa yang disampaikan oleh Pak Soleh pada malam hari ini ya. Dan ini adalah sebuah cara berpikir yang sangat bagus ya. Jadi terima kasih Pak atas keterangan-keterangan yang disampaikan pada malam hari ini. Dan kiranya Bapak terus diberi hikmat ya Pak. Insya Allah. Yang penting Indonesia kita jaya, Indonesia kita damai, karena kita mau bisa saling menghargai ya Pak Saleh ya. Insya Allah. Oke Pak, terima kasih Pak atas ininya. Terima kasih, baik. Terima kasih, saya keluar ya. Iya oke Pak, makasih ya. Oke, Bu Fatima, apa yang murtadin lain mau diterima untuk mereka masuk? Tapi sudah tidak ada yang Muslim lagi yang mau ini. Gimana Bu?
Ibu, waktunya sudah hampir 3 jam. Iya, sepertinya sudah Apa capek kita sekali close nih, Pak. saja? Oke, kita close saja. Mungkin gini, nanti akan lanjut di channel saya ya mengenai tentang para murtadin ya. Mungkin meresponi tentang apa itu, sepertinya saya sudah capek sekali. Ya, baik. Jadi teman-teman bisa di subscribe ya channel daripada Ibu Fatimah Sakdia, supaya apa yang beliau isi di dalam konten-kontennya juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang rindu mendalami dan yang rindu bisa lebih memahami tentang Alkitab ya, bisa subscribe ya. Dan sekali lagi kami juga menyampaikan bahwa untuk besok hari Minggu menjawab usulan dari teman-teman untuk menghadirkan kesaksian dari yang berlatar belakang Kristen, karena banyak orang juga yang istilahnya agak kurang memahami, seolah-olah bahwa yang dari murtadin, yang dari Islam masuk Kristen itu seolah-olah banyak mengalami mujizat. Enggak juga teman-teman ya, karena Tuhan itu Tuhan yang sama, Dia tidak pernah beda-bedakan orang, latar belakang, suku ya. Oleh sebab itu menjawab meresponi daripada usulan teman-teman, maka kami hadirkan channel We For God Official khusus hari Minggu jam 8 malam. Kami sudah tampilkan linknya ya. Channelnya Anda bisa subscribe supaya pada saat sebelum live nanti ada notifikasi dari YouTube ya. Dan juga bagi teman-teman yang diberkati dengan pelayanan daripada Ibu Fatimah bisa mendukung di dalam memberikan persembahan kasih yang kami sudah cantumkan juga di bawah layar deskripsi. Oke, semuanya kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya dan doa kami Tuhan Yesus yang Maha Baik akan memberkati kita semua. Dan juga kepada Ibu Fatimah kami menyampaikan terima kasih atas kemurahan hati Ibu yang sudah berkenan hadir untuk memberikan pertanyaan terhadap Muslim, sehingga pada malam hari ini menjadi clear bahwa emisi siapa yang artinya tidak lulus uji ya, karena Ibu sudah membuktikan bahwa Ibu berani hadir, jadi artinya tidak ada rahasia di antara kita gitu loh, artinya tidak ada yang perlu disembunyikan karena semua yang Ibu sampaikan adalah sebuah kesaksian kebenaran ya. Jadi silakan publik yang menilai, yang sering menguji emisi tapi ternyata pada malam hari ini ditunggu-tunggu cuman masuk tapi tidak ada suaranya. Oke. Terima kasih ya Ibu. Tuhan memberkati Ibu. Doa kami buat Ibu. Sama Pak, terima kasih juga. Salam semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa besok di kesaksian khusus dari yang berlatar belakang Kristen. Mujizat Tuhan luar biasa. Jangan ketinggalan. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.